Nah, ini udah live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan ridhonya kita semua di sini dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat walaupun via daring ya, via online, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan di dalam kebersamaan ini ya. Kebersamaan para mitra reseller PT Best Corporation. Masya Allah, alhamdulillah, salawat serta salam juga kita curahkan pada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmatnya, atas kasih sayangnya juga kepada umatnya, kita semua di sini dapat menerima iman Islam bagi yang beragama Islam dan inspirasi yang sangat luar biasa untuk seluruh umat manusia. Ya, saya sering sampaikan ini dalam pembukaan karena bukan hanya umat muslim saja yang tergabung di PTBS ini, banyak juga saudara-saudara kita yang non-muslim dan mengakui bahwa perusahaan ini terinspirasi oleh anjuran-anjuran dari Nabi besar Nabi Muhammad SAW dalam prinsip-prinsipnya. Terbukti PTBS ini sangat berkomitmen terhadap karakter syariah atau hukum-hukum syariah. Ya, Masya Allah, subhanallah, dan itu merupakan menjadi landasan untuk kita semua di dalam menjalankan segala aktivitas kita di sini, termasuk owner, manajemen, semuanya berlandaskan syariah. Masya Allah, alhamdulillah, itu merupakan nikmat yang luar biasa kita syukuri. Kemudian terima kasih juga kepada Kapten Nurholis yang sudah menyelenggarakan kegiatan pagi ini ya, sesi product knowledge yang bisa diikuti oleh semua peserta mitra PTBS ya, melalui live streaming YouTube dan terbatas untuk para ambasador di Zoom meeting ya, karena nanti akan dilanjutkan sesi Zoom meeting Senin pagi ya, rutin bersama manajemen dan owner dan CEO PTBS Corporation. Masya Allah. Baik, selanjutnya ya kita akan mendengarkan ya, pemaparan product knowledge yang luar biasa. Masya Allah ya. PTBS ini setiap minggu mungkin ya launching satu produk, 2 produk, 3 produk, Masya Allah. Jadi akan banyak sekali produk-produk di PTBS ini yang bisa teman-teman pasarkan, yang bisa teman-teman dakwahkan gitu ya, yang bisa teman-teman siarkan. Apapun produknya, yang pasti produknya adalah halal. Apapun produknya, yang pasti produknya BPOM. Kemudian juga memiliki izin-izin dari kementerian terkait yang dibutuhkan untuk produk tersebut ya. Jadi itu sudah pasti ya UPU ya. Jadi kalau ada perdebatan apapun ya terkait hal itu, silahkan menjadi konsumsi Anda sendiri, karena pegangan kita adalah Majelis Ulama Indonesia gitu ya. Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional yang mengawasi kita 100% ya terkait aktivitas-aktivitas kita. Baik. Untuk pagi ini ada 2 product knowledge yang akan disampaikan. Pertama ini menurut saya ini produk yang sangat unik ya. Yang pertama yaitu liquid. Nah, liquid ini banyak digandrungi anak-anak muda ya, Masya Allah. Anak-anak muda yang pengen tetap sehat, menghindari bakar-bakaran gitu ya. Tapi juga ingin menikmati sensasi rasa-rasa, ada macam-macam, ada buah-buahan, macam-macam deh nanti. Saya juga penasaran banget seperti apa sih liquid ini, karena jujur saya juga belum pernah mencoba gitu ya. Nanti kita dengarkan dan sebagian mitra PTBS juga sudah banyak banget yang order sebetulnya ya. Saya aja sebenarnya yang belum ya. Tapi yang sudah order ini mengakui ini produknya berbeda gitu ya. Ini produknya spesial. Nah, nanti akan dijelaskan langsung oleh narasumbernya ya, yang akan mengedukasi kita semua, menjelaskan, dan kita bisa tanya-tanya nanti ya setelah beliau memaparkan. Oke, langsung saja ya, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semua, Bapak Yuho ya, Bapak Yugo, atau mohon koreksi Pak kalau saya sebut salah sebut ya pengejaannya, Bapak Yuho, tadi Kapten Nurholis sebut. Silakan Pak, sudah standby Pak ya, boleh cek sound dulu Pak. Cek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Salam kenal Pak, saya Ali Pak. Siap, Bapak izin
Siap, siap. Silakan Pak, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Apa saja keunggulan daripada produk ini dibanding produk-produk sejenis gitu ya di luaran. Kemudian juga bagaimana kita ini bisa mengedukasi masyarakat ya konsumen terkait produk liquid ini Pak. Silakan Pak. Enggak, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Pak Ali, untuk sebelumnya saya boleh menampilkan presentasi saya? Boleh, di sini. Langsung lewat handphone. Izin saya share ya, kalau begitu. Langsung silakan, langsung. Apakah sudah ada? Sudah Pak, sudah muncul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Yugo Mahathir. Saya di sini mewakilkan dari tim Power Juice, dari PTBS juga. Alhamdulillah dipercaya untuk menjelaskan apa sih Power Juice itu, liquid itu di dalam dunia vape ini. Jadi dari Power Juice sendiri itu adalah liquid untuk vape atau untuk alternatif merokok yang lebih baik, yang lebih sehat. Itu yang ingin kita tekankan kepada para Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam PowerPoint ini saya ingin melakukan perkenalan apa sih itu vape. Terus di dalam vape juga ada namanya pod. Terus alasan-alasan kenapa memilih vape. Terus ada juga studi kasus dan juga produk Power Juice itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di slide pertama ini bisa dilihat apa itu vape. Vape itu dari kata uap, yang berarti uap. Jadi pada intinya vaporizer adalah sebuah alat untuk menguapkan cairan. Vaporizer sendiri adalah bahasa Inggris yang artinya alat penguap. Seiring perkembangan zaman, istilah ini berkembang menjadi vape atau mungkin bahasa Indonesia rokok elektrik. Seperti yang kita kenal sekarang ini. Jadi di dalam vape itu sendiri itu ada liquid atau e-juice, electric juice. Jadi liquid vape sendiri adalah cairan berasa yang digunakan pada vape untuk menghasilkan uap dengan komposisi utama yaitu vegetable glycerin atau kita sebutnya VG, ada propylene glycol atau PG, esen atau perisa, dan nikotin. Oke, selanjutnya pot. Apa sih itu pot? Jadi PTBS kedepannya akan mengeluarkan pot itu sendiri. Ini saya punya sampel, tapi bukan sampel. Ini masih sampel apa ya? Sampel yang belum fix, cuman bentuknya kurang lebih sebesar ini. Jadi pot itu adalah perangkat rokok elektrik yang dirancang untuk menyalurkan nikotin dengan cara yang lebih sehat dibandingkan rokok konvensional. Terus di dalam pot itu ada cartridge. Jadi cartridge itu digunakan seperti kapsul bentuknya untuk menampung liquid. Kenapa pot itu menjadi alternatif yang lebih sehat? Karena itu mudah digunakan untuk para perokok untuk berhenti merokok karena mudah dan praktis digunakan. Dan juga pot itu ringan, jadinya portable, mudah, ringkas dibawa kemana-mana. Jadi cocok sekali nih buat Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan yang ingin mencoba vaping itu sebagai alternatif rokok konvensional. Oke, next. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan sedikit apa itu cartridge. Jadi cartridge itu bagian dari perangkat pot yang digunakan untuk menampung liquid. Cartridge ini sendiri sangat praktis. Jadi pengisiannya itu satu hari cukup 1 sampai 2 kali saja, tergantung pemakaian. Awet juga, jadi tergantung pemakaian. Kembali lagi, umur cartridge pada pot terhitung lumayan awet. Kurang lebih rata-rata itu 1 minggu sampai 2 minggu, atau pemakaian botol itu 1 atau 2 botol liquid per 30 ml. Terus saran penggunaannya,
untuk mencapai umur pakai optimal pada cartridge itu, gunakan hanya satu rasa liquid untuk satu buah cartridge. Jadi kalau misalkan cartridge sudah memakai rasa A, contohnya kita ada rasa cola, diusahakan jangan memakai coba lagi rasa iced tea misalkan, rasa es teh. Jadi rasanya itu tidak maksimal nanti di situ. Jadi bakal ada rasa gosong atau kok wanginya wangi aneh. Nah itu sarannya penggunaan satu cartridge itu untuk satu rasa liquid. Oke. Jadi tadi saya sudah sedikit ngobrol, akan ada sedikit studi kasus. Jadi studi kasus ini kita ambil dari daerah Eropa, yaitu di London. Di London ini pada tahun 2023 kemarin, 12 April, itu Kementerian Kesehatan Inggris membagikan vape secara gratis kepada 1 juta perokok. Dari beritanya bisa kita baca, Kementerian Kesehatan Inggris akan membagikan rokok elektrik atau vape kepada 1 juta perokok di negeri itu. Program pemerintah ini dimaksudkan sebagai transisi untuk mencapai target Inggris bebas rokok mulai dari tahun 2030. Dan selanjutnya juga kembali lagi di Inggris, pada tahun 2016, 2 rumah sakit di Inggris memperbolehkan orang vaping atau menghisap vape dan mengizinkan vaping itu di daerah rumah sakit, bukan di dalam gedungnya, tapi masih di daerah rumah sakit, contohnya di parkiran atau di tamannya biasanya tuh. Jadi langkah ini pun dikeluarkan untuk mengurangi rokok di dalam dan di sekitar gedung. Jadi nggak ada tuh pemerintah Inggris sudah ada pemikiran, wah di pinggir gedung nih ada yang merokok nih, di dalam kamar mandi nih ada yang merokok. Nah itu dihilangkan stigma itu, jadi dibolehkan untuk vaping. Oke, next. Nah ini yang lumayan sensitif nih. Jadi kesehatan. Jadi vape itu kita menyarankan vape untuk peralihan dari rokok konvensional. Kita percaya keluarga PTPS itu percaya keluarga yang bahagia adalah keluarga yang sehat. Dan kita pun percaya keluarga yang terpapar asap rokok itu sangat dirugikan. Kenapa itu? Karena asap rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia berbahaya. Di antaranya ada 70 zat yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Ketika anggota keluarga menghirup asap rokok yang dihasilkan oleh perokok itu sendiri, mereka akan terpapar dari zat-zat berbahaya tersebut. Penyebaran zat tersebut itu bukan dari udara saja, tapi dari baju yang dipakai oleh perokok itu sendiri, atau perokok pasif, atau yang kita merokok nih, ada orang lewat, nah itu pasti bajunya juga terpapar asap rokok tersebut. Oke, jadi kita pun mengerti bahwa biasanya nih ibu-ibu atau wanita itu lebih sensitif terhadap paparan asap rokok. Dan juga bukan hanya sensitifnya aja nih yang jadi masalah, tapi ada kesehatan yang beresiko yang bisa didapatkan. Jadi kalau untuk wanita yang terpapar asap rokok dari perokok aktif dan atau perokok pasif, itu memiliki resiko penyakit yang meningkat seperti penyakit jantung, stroke, kanker paru-paru, dan masih banyak lainnya. Ibu hamil, ini yang lumayan bahaya juga. Jadi ibu yang hamil yang terpapar asap rokok dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan. Zat-zat berbahaya dalam asap rokok dapat menembus plasenta dan mencapai janin. Selain ibu-ibu, ya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, bayi, janin bayi itu yang terpapar asap rokok konvensional dapat menyebabkan naiknya risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, cacat lahir, serta masalah kesehatan pada bayi seperti gangguan pernafasan, risiko kematian bayi mendadak, asma, dan lain-lain. Itu banyak banget resikonya.
Untuk bayi dan anak-anak yang terpapar asap rokok konvensional juga berisiko lebih tinggi mengalami gangguan pernafasan, infeksi telinga, dan masalah kesehatan lainnya. Oke, untuk sekarang kita akan memperkenalkan Power Juice itu sendiri, produk terbaik lah yang akan menjadi alternatif lebih baik dibandingkan rokok konvensional. Oke, jadi Power Juice sendiri ini kita mengeluarkan total itu ada 6 rasa. Yang pertama itu ada strawberry ice, mango ice, mocha coffee, iced tea, apple peach, dan cola ice. Jadi ini kita melakukan riset di luaran itu, rata-rata perokok itu suka rasa seperti apa sih? Dan ini rasa-rasa yang hadir sekarang ini adalah rasa-rasa yang peminatnya tuh banyak, mudah diterima rasanya oleh either itu pertama dari orang tua, ya misalkan contohnya beberapa rekan bisnis saya ada yang umurnya sudah 50, 60, mereka ingin mencoba untuk mengurangi rokok dan berhenti rokok itu saya tanya nih, sukanya rasa apa? Mau cobain strawberry, nyobain mango. Jadi rasa-rasa buah itu rasa-rasa yang sangat mudah untuk diterima oleh perokok-perokok, segar, wangi. Nah, jadi untuk 5 rasa yang ada ice-nya itu adalah rasa yang dingin, ice. Dan satu ada rasa mocha coffee, itu kita hadirkan karena banyak juga nih perokok yang suka ngopi. Dan ya alhamdulillah kita melakukan riset, kita coba kuesioner ke beberapa user, banyak user, itu rasa kopinya pun mudah diterima karena nggak ada bau-bau apek, bau-bau gosong. Nah itu nilai plus dari Power Juice itu yang mocha coffee itu sendiri. Jadi user baru pun bisa menerima dengan mudah karena ya itu tadi nggak ada rasa gosong, nggak ada rasa apek, malah ada wangi kopi susunya. Itu dari riset-riset dan kuesioner yang kita dapatkan nih. Nah, jadi di bawah itu ada tulisannya POTS friendly 3 mg, POTS friendly 9 mg, dan SaltNick 30 mg. Jadi ini adalah keterangan nikotin yang terdapat di dalam satu botol, bukan per mili, bukan per hisapan, tapi per satu botol. Jadi POTS friendly 3 mg adalah nikotin yang terdapat dalam satu botol 30 mili adalah 3 mg. Ada yang 9 mg dan SaltNick 30 mg. Jadi kalau untuk penjelasan lebih mudahnya, 3 mg ini untuk perokok-perokok yang rata-rata itu ya di bawah 1 bungkus 1 hari, atau mungkin hanya saya pengen nongkrong nih sama teman-teman saya, cuman saya nggak ngerokok nih, perokok pasif, jadi social smoker, hanya ikut-ikutan aja ngerokok. Nah, untuk POTS friendly 9 mg itu adalah untuk perokok yang 1-2 bungkus 1 hari kira-kira. Jadi yang masih social smoker, 1-2 bungkus mungkin aktif smoker ya. Nah, ini untuk SaltNick 30 mg itu untuk perokok yang 2 bungkus lebih atau perokok-perokok berat banget nih yang sangat susah berhenti. Jadi kenapa disebut SaltNick? SaltNick sendiri adalah nikotin yang mudah diserap oleh tubuh dibandingkan yang di POTS friendly ini. Nah, karena kita ingin mengkonversi nih dari perokok-perokok untuk vaping, nah nikotinnya tercukupi oleh SaltNick 30 mg tersebut. Jadi jangan sampai ada kebingungan antara, wah ini 30 mg, 9 mg, 3 mg besar ya. Enggak, karena di rokok tuh kadang-kadang rata-rata itu dalam satu box rokok itu ditulis itu nikotin 2,24 mg. Nah itu kan per batang tuh. Satu hari habis 1 bungkus, berapa tuh? 20 batang kali 2, 40 mg tuh masuk ke dalam badan tuh. Kalau misalkan ini user memakai 1 botol yang 3 mg dalam kurun waktu 1 minggu, atau 5 hari, atau 2 minggu,
Bayangkan itu 3 mg nikotin yang masuk ke dalam tubuh itu sangat diturunkan sekali. Dari yang asalnya sehari 40 mg miligram nikotin yang masuk ke dalam tubuh, ini dikurangi menjadi 3 mg dalam kurun waktu 5 hari sampai seminggu. Atau 9 mg dari 5 hari sampai 1 minggu. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, untuk bahan baku ini saya sedikit jabarkan saja. Jadi yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada vegetable glycerin (VG). Jadi VG itu terbuat dari minyak kelapa sawit. Yang kita pakai adalah medical grade. Biasanya itu vegetable glycerin dikonsumsi untuk vape itu ya, terutama untuk power juice pasti kita pakainya yang medical grade. Vegetable glycerin yang digunakan e-juice biasanya dipakai untuk bahan nebulizer di rumah sakit dalam mengobati asma. Jadi kalau Bapak Ibu pernah asma di rumah sakit di bawah itu ditaruh di hidung dan mulutnya itu ada nebulizer yang keluar uap air. Nah itu untuk melegakan tenggorokan, paru-paru. Nah itu dipakai di bahan ini. Terus ada propylene glycol (PG). PG adalah zat cair sintetis yang menyerap air. PG merupakan senyawa yang umumnya diakui aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA). PG biasa menjadi bahan pelarut untuk minuman bersoda, sirup makanan, es krim, dan juga melarutan obat-obatan. Jadi PG itu ada food grade dan medical grade, tapi kita memakai yang medical grade karena kita pasti ingin yang terbaik. Jangan sampai tidak ada salahnya dengan food grade, tapi dengan yang medical grade itu pelarut ini jadi lebih maksimal. Yang ketiga ada perasa atau essence. Essence dan perasa ini dipakai dalam liquid power juice adalah bahan-bahan alami yang biasa dipakai dalam makanan dan obat-obatan dan terbuat dari ekstrak buah dan juga menghasilkan rasa alami dan organik. Oke, jadi essence yang kita pakai di dalam power juice ini adalah essence yang biasanya untuk obat anak biasanya, rasa mango, rasa mangga, rasa jeruk atau macam-macam lah. Jadi kita pakai yang food grade dan juga medical grade, itu pasti kita pakai. Nextnya ada selanjutnya bahan pemanis atau sukralos. Nah ini mungkin yang beberapa orang bingung, kan itu ada pemanisnya. Jadi pemanis yang digunakan dalam power juice liquid atau power juice e-juice adalah pemanis organik yang disempurnakan. Jadi sukralos ini biasanya digunakan untuk pemanis pengganti pada minuman dan makanan. Sukralos tidak berkalori, jadi 0 kalori sukralos itu, dan tidak meningkatkan gula darah. Jadi sukralos cocok untuk penderita diabetes karena tidak memiliki indeks glikemik. Sukralos juga tidak merusak gigi karena tidak dapat digunakan dalam bakteri mulut untuk menghasilkan asam yang dapat merusak gigi. Oke, jadi kalau pernah mendengar sukralos mungkin saya lupa merek gula yang untuk penyakit diabetes itu memakai sukralos karena lebih sehat. Oke, dan selanjutnya adalah nikotin. Nah, jadi nikotin sendiri ini kita ambil dari ekstrak tembakau. Nikotin yang ada di dalam liquid power juice adalah nikotin yang diambil atau diekstraksi dari daun tembakau alami. Daun tembakau terbaik akan dipilih untuk menjadi ekstraksi nikotin yang terbaik. Setelah proses ekstraksi selesai, nikotin yang terkandung dalam pelarut akan dipisahkan dan dikeringkan, sehingga menghasilkan nikotin dalam bentuk cairan atau bubuk. Jadi kita menerima nikotin itu sudah dicairkan dengan PG, propylene glycol, dan menjadi barang power juice. Nah, kita juga harus disclaimer, banyak di luar sana yang, wah nanti vape petani tembakau nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan. Itu sangat salah, karena kita pun menggunakan produk-produk tembakau untuk nikotin ini dari petani tembakau. Jadi petani tembakau akan tetap memiliki ruang produksi yang lebih baik dan lebih sehat, meskipun rokok konvensional di luar itu beralih ke vaping atau vape. Nah, jadi pada intinya semua bahan baku yang digunakan pada power juice adalah bahan-bahan yang halal dan menyehatkan dan natural, pastinya food grade dan medical grade. Kurang lebih seperti itu.
Satu lagi saya Yes. izin mau share video perbedaan paru-paru smoker, rokok konvensional, dan juga vapor, kalau diizinkan. Boleh banget, Pak Yugo. Siap, Silakan. kita izin. Video pendek sih, 30 detik saja. Boleh. Izin. Waduh. Bapak Ibu boleh ya kalau mau bertanya silakan di kolom obrolan ya. Setelah kita simak videonya nih. Wah, izin Pak, videonya tidak support karena MP4. Jadi mungkin next meeting bisa saya benarkan lagi. Boleh. Nanti kami share di grup aja Pak. Oke, siap. Terima kasih, Kapten. Baik, Pak Yugo. Baik. Ini biasanya kita selalu ada sesi tanya jawab via obrolan ya. Jadi kita bisa baca nih Pak Yugo di kolom obrolan. Kapten udah diaktifkan ya kolom obrolannya? Belum. Oh, belum. Sambil yang tanya kita dulu aja. Sambil nunggu ya. Boleh Kapten, silakan. Ada yang mau ditanyakan Kapten? Ya, kita tanya dulu aja. Apa tadi tanya? Jadi lupa mau tanya ya. Tapi saya mau bisa ya, Kapten. Mau menggaris bawah. Pak Yugo, aku mau tanya ini. Kan ini sebenarnya kemarin ini kan produk terbaru ya teman-teman ya. Ini produk terbaru yang masih dalam tahap promosi ya Pak Yugo ya. Masih dalam tahap promosi, banyak sekali yang memang belum tahu gitu ya, karena memang masih dalam tahap promosi. Nah, kemarin itu ada yang saya lihat mereka sudah order produk ini karena kita sudah promosikan gitu ya, sudah order produk ini. Cuma saya khawatirnya mereka nggak tahu ini itu apa, dikiranya jus nanti kan tulisannya itu kan power juice ya. Nah, power juice. Nah, sedangkan mereka itu belum punya pot ya, belum punya pot, alat potnya itu belum punya. Saya khawatir ini jangan-jangan ada orang yang order ini beneran dibuat jus gitu, terus dia bingung ini diapain gitu ya. Kira-kira kalau dikonsumsi begitu, kira-kira gimana efeknya, Pak Yugo? Jadi saya jangan jadikan jus, karena memang produknya itu tidak untuk secara langsung dikonsumsi mentah-mentahan. Jadi kita harus mempunyai pot itu sendiri. Jadi pot itu saya bicara dengan Pak Haji. Beliau sedang menunggu pot ini lagi dikirimkan. Jadi memang dari pihak pengirim juga kemarin menjelaskan bahwa ada keterlambatan pengiriman. Saya juga coba menanyakan kepada Pak Haji juga, ya ada pengiriman, ada ketelatan, jadi tolong dijelaskan juga kayak itu. Jadi mungkin untuk penggunaannya bisa ditunggu dulu sampai produk potnya itu datang, karena saya yakin produk pot dari PT BES itu memang udah yang terbaik ya. Jadi ini saya hanya memperkenalkan dulu produk potnya seperti apa. Ini juga produk ini pun bukan produk siap jual. Jadi produk yang saya bawa ini masih contoh untuk diperlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Begitu. Boleh Pak juga dijelaskan tentang pot itu yang mungkin rencananya mirip dengan yang kita jual berarti ya? Mirip dengan yang kita jual. Ini sangat mirip sekali, tapi tentunya warna lebih bagus ini karena sampel ya. Jadi belum fix color. Jadi pot itu tadi saya sempat jelaskan di di PowerPoint bahwa pot itu kurang lebih ringan, sangat ringan. Jadi dapat dibawa kemana-mana, bisa dikalungin. Saya juga ada kalungnya, lanyardnya kita bicara. Terus juga pengisian juga bisa mudah. Jadi saya ini ingin sedikit demonstrasi juga, mendemonstrasikan bagaimana cara pengisiannya juga. Jadi dalam pot tersebut itu ada yang namanya cartridge. Itu nanti juga kita akan hadir juga cartridge ini dari PT BES, dan itu ini yang
peraturannya tuh kalau ini yang harus diganti setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali cartridge ini. Kalau ininya itu tidak perlu diganti, kita hanya perlu dicas saja. Jadi di bawah ini sudah ada portnya, nanti kita cas saja. Nah, ini itu ada masa aktifnya. Jadi kalau sudah sekitar 1 minggu atau liquidnya sudah terasa tidak enak, rata-rata 1 minggu sampai 2 minggu tergantung penggunaan. Jadi ini kalau sudah tidak enak harus diganti. Pengisiannya pun sangat mudah juga. Jadi dari cartridge ini ada nanti lubang, ada karet, tinggal dibuka saja. Jadi ada karetnya. Nanti ini izin saya mau memperlihatkan salah satu produknya. Kita pakai yang Cola Ice. Jadi pengisian itu dari lubangnya tinggal dimasukkan saja. Nanti terlihat ada terisi. Nah, ini sekitar 2 mili atau 1,8 mililiter. Ditutup lagi lubangnya. Lalu sudah kita tunggu sekitar 2 menit. Jadi liquidnya akan meresap ke dalam cartridge-nya dan tinggal sedot. Nah, itu cara pemakaiannya, kurang lebih seperti itu. Untuk cas rata-rata pun misalkan kita charge malam-malam nih sudah mau tidur, kita pakai, kita charge, kita tinggalkan saja, itu ada auto cut off-nya. Jadi baterai itu tidak akan menggembung, tidak akan tidak akan rusak lah. Jadi karena sudah lumayan canggih, jadi kalau misalkan baterai sudah penuh, dicas itu auto cut off sendiri, tidak akan menambah daya terus. Pagi-pagi tinggal cabut, pakai untuk 1 hari full, atau di mobil, di motor bisa dicas, mudah, sangat mudah. Di kantor bisa dicas, dimanapun lah. Kurang lebih seperti itu. Itu sempat juga saya ngecas itu ada ketakutan nanti meledak nggak kalau tinggal tidur gitu ya. Kan kemarin kita coba ngecas ya, terus ditinggal di rumah, terus khawatir gitu kan. Berarti sebenarnya aman gitu ya? Insya Allah aman. Tapi memang untuk ini saya biasanya tuh saya udah mencoba banyak ya di luaran sana pun tidak ada problem. Jadi memang dari Cinanya sendiri pun, dari pabriknya sendiri pun sudah membuat IC atau membuat sistemnya itu sudah dicolokkan ke listrik. Kalau sudah penuh sudah cut off, berhenti dia. Jadi tidak akan terus mengisi sampai panas, itu tidak akan ada. Kurang lebih seperti itu, Kapten. Oke, kemudian apa tadi ya? Aku tadi pertanyaan lupa lagi ya. Nah, ini pertanyaannya biar diwakili dulu ya. Atau untuk produk nih, saya menjelaskan produk nih. Oh iya, ini tentang ini. Tadi kan ada perbedaan kandungan nikotin ya, Pak Juba ya? Ya. Kandungan nikotin tuh. Nah, sebenarnya gini, bagaimana kalau bagi yang ada nggak sebenarnya efek yang kurang bagus kalau misalnya orang yang tidak biasa merokok atau mungkin perokok pasif ya, tapi dia langsung mencoba dengan kandungan nikotin yang tinggi. Oh iya. Kalau yang dingin itu pasti yang tinggi nggak? Kalau dingin atau beda lagi itu istilahnya? Jadi kalau dingin itu biasa kita sebut dengan mentol. Mentol atau IC macam-macam, cuman biasanya kalau itu nggak ada hubungannya dengan kandungan tinggi, beda ya? Nggak ada. Jadi kita ratain sama rasanya, itu dari mulai titik dinginnya, rasa. Jadi masing-masing rasa kan ada berbeda nikotin nih. Jadi rasanya tuh kita sama ratakan, perbedaannya hanya di nikotin saja. Nah, perbedaannya kalau misalkan perokok pasif atau social smoker mencoba nikotin yang tinggi, contohnya saya merokok 1 bungkus itu contohnya 2 hari 3 hari lah. Saya mencoba yang 30 mg produk, yang ini 30 mg. Yang 30 mg ini biasanya itu akan terasa sedikit pusing karena nikotin punya efek relax. Kenapa orang yang pusing, yang lagi hektik itu suka merokok? Karena punya efek
rileks dari nikotin. Nah, jadi kalau terlalu rileks kita juga pusing lagi, lemas, terlalu lemas. Nah, itu biasanya efek yang dirasakan untuk vapor yang tidak biasa dengan nikotin tinggi. Makanya tadi sedikit saya jelaskan itu yang 3 mg itu perokok yang di bawah satu hari itu di bawah 1 bungkus. Kalau yang 9 mg itu rata-rata yang 2 bungkus, 2 bungkus, nah itu di 9 mg itu paling cocok. Di atas 2 bungkus itu ke yang 30 miligram nikotinnya. Jadi memang kita bedakan. Kan nggak semua orang nih merokoknya tuh berat, nggak semua orang merokoknya ringan. Nah, jadi kita buat 3 opsi ini memang lebih bebas bagi perokok itu memilih cocoknya yang mana nih. Cuman dari awal kita sudah memberikan saran kalau di bawah 1 bungkus itu pakai yang 3 mg, 1 dan 2 bungkus itu yang 9 mg, di atas 2 bungkus, 3 bungkus itu lebih cocoknya di 30 mg. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi sangat tidak disarankan ya bagi para yang bukan perokok atau perokok pasif ini nyoba-nyoba yang terlalu tinggi, malah nggak bagus gitu loh ya, malah nggak bagus. Sangat tidak disarankan. Jadi adanya produk liquid atau vape ini, kaitannya ini bukan untuk menyarankan teman-teman merokok sebenarnya. Jadi sebagaimana tadi dijelaskan bahwa bagi para perokok itu bisa mengurangi atau bisa bahkan berhenti dari rokok dengan tingkat nikotin yang perbandingannya jauh banget lebih kecil dibanding kelipatan rokok yang dihisap setiap hari gitu. Jadi sebenarnya produk ini sangat cocoknya bagi para perokok ya, para mentor ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri kita punya mitra-mitra yang perokok ini, kita pengen mereka mengurangi daripada efek dari rokok yang besar ini kita kurangi gitu. Nah, namun bagi yang bukan perokok tidak berarti kita sarankan untuk menjadi harus nge-vape gitu, enggak juga gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya pakai yang kualitasnya tadi ada yang disarankan, yaitu yang memang kita sebagai pasif ya. Saya sendiri bukan seorang perokok, Pak Jogo. Jadi kalaupun saya pakai pasti ya yang paling rendah aja gitu. Kenapa? Kalau saya pakai yang tinggi yang ada nanti saya kebawa pusing sama kebawa batuk-batuk kan. Gitu. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu kan. Nah, gitu. Jadi artinya sekedar apa ya? Sekedar untuk pergaulan, kumpul mereka ngerokok, kita enggak lah. Kita cuma acting doang gitu kan. Acting doang kita pakai vape gitu kan. Dan social smoker. Iya, social smoker. Dan teman-teman perokok ini juga tadi ya, inti utamanya adalah bagaimana mengurangi yang perokok ini menjadi nanti berhenti merokok gitu ya, Kak juga ya? Iya, jadi dulu tuh vape vaporizer itu dibuat itu memang untuk mediasi berhenti merokok pada saat dulu. Tapi sekarang itu sudah menjadi habit, sudah menjadi kebutuhan. Karena kayak tadi misalkan ada teman saya dan termasuk saya pun, saya perokok tapi tidak berat. Saya kalau misalkan di lingkungan saya pada merokok, saya nggak ngerokok, merasa, saya kok kurang diajak ngobrol nih, makanya terkadang saya juga pakai ini hanya untuk ya ikut-ikutan aja gitu. Saya pun tidak memakai yang 30 mg karena saya bukan perokok berat. Tapi teman-teman saya pun ada yang memakai 30 mg pun karena dia perokok berat, sangat berat, dan biasanya itu pasti permasalahan dengan istrinya, anaknya, bau rokok di mobil, baju, mulut terutama. Itu mengganggu sekali untuk biasanya tuh para istri, para anak tuh biasanya komplainnya paling, wah susah deh, ayah bau rokok, jangan deket-deket, mandi dulu. Nah itu fix lah, pasti ada permasalahan. Nah dari sini itu menjawab semua problem itu. Di mobil tidak meninggalkan bau, tidak meninggalkan asap, tidak ada asap yang di-create, hanya uap, begitu. Nah ini bagus banget nih catatan Pak Yugo, mungkin nanti di slide itu bisa ditambahkan ini ya, tentang bau juga tadi ya. Maksudnya nggak tahu tadi ada atau enggak, tapi
Nggak ada. Memang ini salah satu hal yang juga sensitif dan sering terjadi. Kalau Pak Febidan sendiri pernah cerita itu males banget ngobrol sama perokok gitu. Jadi Oh, oke. iya betul kan? Karena perokok Yes. ini baunya itu dari mulutnya itu nggak bisa bahasanya nggak bisa dibohongin lah gitu baunya itu. Nah dan kalau vape ini gimana? Kesannya malah lebih kayaknya nggak ada baunya atau malah lebih wangi ya? Jadi kalau misalkan nih, tapi saya tidak menyarankan untuk vaping di dalam mobil dengan yang ada anak-anaknya dan ada ibu hamil ya, karena masih ada nikotin yang di dalam ini. Jadi anak-anak terpapar itu mungkin juga kurang baik. Cuman vape itu tidak ada residu yang menempel di mulut, di baju itu tidak ada. Dan mungkin saya sedikit penekanan tadi, jangan di mobil ada anak karena mengganggu sebenarnya. Mengganggu, kita pun kalau nggak usah mikirin, misalkan sesama perokok, ada asapnya disemburin ke mukanya itu juga sangat mengganggu. Jadi lebih menghargai sekitar juga. Dan kita tidak bau itu intinya. Jadi kayak misalkan tadi dijelaskan Pak Haji, kurang suka ngobrol nih sama orang yang perokok berat. Karena memang ya itu poin yang sangat krusial lah untuk misalkan rekan bisnis itu sebel sama bau mulut kita, bau baju kita karena rokok. Karena rokok nggak bisa dibohongin lah baunya itu, pasti mau disembunyiin gimana pun pasti ketahuan perokok itu kayak gimana. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita coba kasih 1-2 pertanyaan bagi teman-teman yang umum ya. Saya akan buka dulu chatnya, tapi ini paling waktu kita sebentar aja ya Pak Ali ya, karena kalau kita lihat ini sudah masuk di sesi berikutnya Pak Ali. Oke, boleh Kapten. Silakan dibuka Kapten, nanti saya bantu juga bacain. Itu sudah ada ya? Sudah ada itu. Pak Yugo, silakan dijawab. Apa bedanya vape kita dengan vape merek lain? Oke. Yang pertama itu bedanya vape kita dengan produk lain. Produk lain itu biasanya belum menjanjikan yang namanya medical grade. Belum bisa memberikan bukti-bukti medical grade dan bahan baku yang halal. Kita sudah mempunyai surat-suratnya. Kita sudah melakukan yang namanya PKDN. Jadi membantu juga dari UMKM dan pabrik-pabrik botol di Indonesia. Jadi dengan produk lain itu kita mempunyai, bisa dibilang apa ya, certified, bahan-bahan yang certified, kurang lebih seperti itu. Dan rasanya pun kita berani bandingin deh. Saya pun mencoba dari sampel-sampel yang ada, dan di luaran seperti apa, itu respon ke kitanya itu sangat baik sekali. Respon dengan Power Juice ini. Oke, sudah terjawab ya. Jadi kita punya dokumen-dokumen medical grade, yes. Kemudian alami halal ya. Halal pun ada, Masya Allah. Halal pun ada kita. Halal pun ada. Terus tadi pemanisnya itu bukan pemanis yang berbahaya untuk penderita diabetes ya. Yes. 0 kalori. 0 kalori. Terus juga tadi ada nilai sosial ya, ada kerjasama dengan UMKM untuk penyediaan botolnya gitu ya. Penyediaan botol, label juga seperti itu. Label. Jadi banyak value-nya ya. Tadi yang dijual sebetulnya ini value-nya tadi ya, kayak kita lebih banyak membantu perokok-perokok yang kesehatannya ya otomatis ya. Di labelnya sendiri rokok itu merokok membunuhmu gitu kan ya, Pak Yugo ya. Nah kalau di sini kita nolong beliau untuk berhenti merokok gitu ya dengan adanya vape ini. Kemudian ada pertanyaan juga nih Pak Yugo, kalau dihitung-hitung sebetulnya biaya orang yang merokok dengan yang pakai vape itu lebih boros mana katanya gitu.
Jadi oke, izin menjawab. Jadi kalau untuk vape itu sangat jauh lebih hemat. Saya merasakan dulu tuh saya semenjak kuliah pun saya perokok 1 sampai 2 bungkus per hari. Sekarang itu saya social smoker sih, 1 bungkus tuh mungkin 1 minggu atau 2 minggu, itu juga kalau saya kehabisan liquid. Jadi saya nggak mau pakai liquid yang lain. Jadi saya terpaksa beli rokok karena harus kumpul sama teman-teman. Nah, masalah hemat atau tidaknya itu jauh sih. Saya merokok itu pasti harus yang saya suka nih. Contohnya dari, saya nggak mau nyebut merek lah. Cuman saya coba rokok yang SKT atau yang harganya mungkin 10.000, 12.000, itu udah rasanya nggak enak, nikotinnya tinggi banget, tarnya sangat tinggi. Dan kalau perbandingan harga, saya misalkan ini aja saya 30 ml itu mungkin 1,5 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Nah itu tergantung juga karena saya bukan perokok. Tapi kalau misalkan dikali dengan perokok berat, contohnya perokok berat sekarang 2 bungkus 1 hari kali berapa, 35.000, 30.000 itu dikali 1 bulan, itu bisa dihitung-hitung sendiri. Dibandingkan dengan ini yang misalkan perokok berat, kita ambil yang 30 mg. 30 mg ini bisa dipakai 2 minggu, 3 minggu, karena sangat menutupi kebutuhan nikotin dalam badan. Jadi nggak ada yang namanya pingin chain smoking, kereta lah, nggak ada itu namanya. Karena nikotinnya sudah tinggi dan sudah gampang diserap oleh tubuh. Kurang lebih seperti itu. Jadi jauh lebih murah. Dengan 30 ml ini bisa hanya 2 minggu, 3 minggu itu untuk perokok berat loh. Kurang lebih seperti itu. Baik, jadi terjawab ya. Tadi yang bertanya ya, Ibu tadi. Jadi banyak juga ibu-ibu yang nanya ini karena mungkin pengen suaminya berhenti merokok nih Pak Yugo nih. Ya, ya. Terus tadi kalau ada yang minta dokumen itu Pak Yugo gimana tuh? Tadi yang sertifikat halal atau food grade. Untuk dokumen pun saya belum ada. Ini videonya saya jalan nggak nih? Saya sambil lihat meeting chat soalnya. Oke. Nah, untuk dokumen-dokumen pun ini seperti kita punya, ada, nggak bisa dilihat ya. Ada propylene glycol pun ini sudah ada sertifikat halal, gimana nih? Ya, ya. Kelihatan. Itu kita tinggal print saja untuk dibutuhkan oleh para mitra. Misalkan, oke, ini bahan bakunya memang halal, nah itu bisa kita sediakan seperti itu. Iya. Oh. Gimana? Produk ini impor apa lokal? Ada yang nanya nih. Mana ya ini ya? Oke. Kalau produk ini import atau lokal? Oke. Untuk bahan-bahannya sendiri, contohnya, jadi gini, kita itu menggunakan produk lokal, tapi beberapa bahan bakunya ya, bahan bakunya itu ada yang diimpor, padahal pabriknya di Indonesia. Contohnya vegetable glycerin, VG. VG itu kelapa sawit. Indonesia mempunyai kelapa sawit paling tinggi. Tapi saya membeli bahan baku VG ini harus dari luar negeri. Nah, jadi ini sekarang kita lagi bicara juga dengan pihak VG, ya beberapa pihak bahan baku kita pengambilan mau kita eksklusifkan. Jadi tidak usah langsung ke luar negerinya, langsung dari lokal, karena kita harus kita mau menaikkan TKDN lah. Dari situ membantu juga yang lain agar agar lebih punya rasa bangga lah. Oke, bahan-bahan ini dari Indonesia, bukan dari luar negeri. Jangan sampai bahan-bahan dibuat di Indonesia tapi kita ngambilnya ke luar negeri. Jadi diimpor dulu ke sana, masuk lagi ke Indonesia, seperti itu. Itu sebenarnya internal dari asosiasi kita sendiri, dari para pabrik ya. Itu untuk menuju ke sana. Jadi insya Allah semuanya adalah lokal, karena lokal pun sertifikasinya sudah sangat bagus. Rasa-rasanya sudah sangat bagus. Manufakturnya sangat profesional. Itu yang saya janjikan
kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini ada yang nanya juga Pak Yugo, yang friendly apa ini? Yang friendly vote samakah tidak dengan freebase? Nah, saya nggak paham nih pertanyaannya. Oke. Jadi kenapa saya tidak menjelaskan mengenai freebase? Jadi freebase itu adalah nikotin yang kalau bisa dibilang yang untuk rendahnya. Jadi freebase itu apa ya? Jadi nikotin itu ada dua, freebase dan salt. Jadi salt itu, kalau freebase itu biasanya terasanya itu garuk di tenggorokan. Jadi dengan nikotin 3 mg itu cukup untuk rasa ngegaruknya. Kalau kita merokok tuh ada garuk nih di tenggorokan. Kadang-kadang ada orang batuk apa itu karena ada garuknya. Jadi freebase itu lebih fokus ke garuk. Kalau salt nikotin itu lebih ke apa ya? Lebih ke penyerapannya. Tidak ada rasa gatalnya, sedikit ada, tapi lebih fokus ke penyerapan. Kenapa salt nikotin tinggi? Karena untuk membantu penyerapan kebutuhan nikotinnya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti yang friendly juga itu salt ya sebetulnya ya? Disclaimer itu adalah freebase. Oh, freebase. Freebase karena cukup dibutuhkan rendah nikotinnya. Jadi karena garuk si freebase ini tuh. Jadi oke, kita butuh rendah saja untuk kebutuhan ngerasa ngerokok nih kayak gitu. Oke. Jadi freebase. Kalau yang pot friendly salt nikotin seperti itu. Oke. Terus ini ada yang tanya lagi Pak Yugo, ada kandungan CO-nya nggak di uap ini? Oke, jadi di uap ini tidak ada kandungan CO. Jadi kenapa saya tadi menyarankan ini yang cartridge itu harus diganti karena ada lifetime, ada lifespan, ada masa waktunya. Kalau sudah 2 minggu itu terasa gosong. Jadi CO itu karbon biasanya wanginya, baunya itu gosong. Jadi gosong itu karena sudah terlalu terlalu lama dipakai, jadi sudah tidak baik cartridge-nya. Nah, jadi CO itu selama cartridge-nya diganti mengikuti lifespan-nya, itu tidak ada namanya CO yang keluar dari pot ini, dari vape. Jadi aman. Bukan dari bahannya atau mekanisme pembakarannya, tapi dari si alatnya sendiri itu ya? Yes. Jadi karena CO itu kan karbon dari hasil pembakaran. Kalau di dalam ini, jadi di dalam ini kita bisa sebut namanya coil. Coil itu gumparan. Kalau gumparannya sudah jelek, itu baru mengeluarkan pembakaran. Makanya di sini saya tadi menyarankan untuk 1 minggu sampai 2 minggu itu sudah diganti di sini, agar tidak jadi adanya pembakaran di dalam sini, di dalam cartridge ini. Jadi tidak ada namanya CO atau karbon yang keluar. Dan kita hisap itu, insya Allah nggak ada. Saya bisa berani jamin. Pembakarannya jadi sempurna, kalau alatnya masih bagus, pembakarannya sempurna, jadi semua jadi uap gitu ya, jadi CO2 dan H2O. Ya, jadi izin kalau di vape itu pemanasan. Jadi tidak ada namanya pembakaran. Kalau terlalu lama itu lama-lama panas jadi terbakar. Makanya setelah 2 minggu baru bisa ada namanya sedikit pembakaran di dalam cartridge ini. Jadi cartridge ini memang harus di maintenance lah. Jadi harus diganti, dibuang, diganti yang baru. Itu clear lagi, nggak ada yang namanya kerusakan di dalam ini. Kurang lebih seperti itu. Nanti cartridge-nya juga disediakan ya oleh PTBes ya? Cartridge-nya cartridge disediakan. Semua ya? Pasti. Jadi ya. Paket. Jadi nggak perlu beli di luar gitu ya, nggak perlu cari di luar ya. Nggak perlu, sudah paling terbaik di sini. Dan mungkin nggak bisa dicari ya, nggak bisa diganti. Mungkin beda gitu settingannya, bagaimana bentuknya? Biasanya untuk contohnya untuk barang yang ini, cartridge-nya harus pakai yang ini. Jadi sudah satu paket. Tidak bisa beli untuk merek lain, merek apa itu nggak bisa dipakai. Jadi memang harus yang dari Power Pot ini atau dari PTBes ini yang sangat kompatibel, dan lifespan-nya juga bisa dibilang lumayan awet, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau ini banyak yang nanya harga, apa bisa dijelasin di sini apa nggak bisa ya? Satu nggak piece. bisa, Pak. Kalau harga bisa. Nanti PTBes.
Oke, oke. Jadi kalau harga Bapak Ibu silahkan nanti cek di website PTBS masing-masing ya. Karena kan kita punya rumus-rumus khusus ya. Rumus-rumus 1 PV, 0,5 PV gitu-gitu ya Bapak Ibu. Jadi silahkan dicek sendiri nanti setelah udah ready potnya, cartridge-nya silahkan dicek sendiri. Dan yang jelas tadi dihitung-hitung pasti lebih murah daripada rokok yang biasa. Terus ini Pak Yugo mau tanya, tadi lifetime itu berdasarkan waktu apa berdasarkan sedotan ya? Jadi biasanya itu berdasarkan dari berapa kali kita menyedotnya dari sedotan. Dan juga makanya saya tidak mau membuat lifespan yang begitu fix karena tergantung orang nih. Jadi memang dari sedotannya, kalau misalkan dia perokok berat tapi menggunakan 3 atau 9 mg nikotin, itu pasti dia bakal nyedot terus. Tapi ada yang suka seperti itu. Saya tidak mau orang lain beda-beda lah. Tapi kalau misalkan perokok berat memakai yang 30 mg, itu mungkin 1, 2, 3 berhenti dulu. Nanti ngobrol-ngobrol 1, 2 berhenti lagi. Jadi tidak chain, tidak kereta lah kalau bahasa perokoknya tuh. Ya. Kalau kayak kapten yang disedotnya sehari cuma sekali sedotan aja gimana tuh Pak Yugo? Nah itu jadi diusahakan kalau misalkan sebelum itu kalau yang sehari sekali 2 kali sedotan itu saya Pak Ali. Iya, makanya itu gimana? Bisa 1 tahun itu satu botol liquidnya bisa 1 tahun kayaknya. Oke, jadi untuk penggunaan itu lebih baik kalau mau tidur itu dihabiskan. Misalkan biasa tidur jam 10 malam, oke, tapi jam 9 nih sudah habis, tapi masih pengen nge-vape nih, isinya setengah saja, jangan full. Karena nanti rasanya biasanya harus di dalam ini liquid sudah terkontaminasi dengan udara di dalam cartridge ini. Jadi lebih baik kalau sebelum tidur dikosongkan, dihabiskan di dalam cartridge, baru dicas. Itu paling optimal seperti itu. Kalau kelupaan 1-2 kali nggak apa-apa lah. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti isi sesuai dengan rencana penggunaan harian gitu ya? Yes. Kalau misalkan rencananya kapten rencananya cuma 10 kali sedotan gitu kapten ya, atau bikin batasan sendiri gitu ya, saya cuma buat gaya-gaya doang, dikalungin doang gitu ya, biar kayak orang-orang misalkan, kayak teman-teman. Isi setengah. Isi setengah. Oh iya, Pak Yugo, kalau yang tadi yang paling rendah itu kan yang 3 mg ya? Yes. Miligram. Itu kalau diisi full sampai 2 mili kan ya? Sampai 2 mili. Itu ada nggak sih hitungan standarnya itu tuh berapa kali sedotan? Nah gitu deh. Oke. Waduh. Berapa kali ya? Saya juga bingung sih karena setiap orang juga caranya beda-beda sih. Beda-beda. Ada yang nyedotnya 1 detik, 2 detik. Mungkin kalau saya, mungkin untuk takaran saya rokok yang 1 bungkus itu mungkin seminggu lah. Itu satu full kayak gini tuh mungkin setengah hari, dari subuh sampai jam makan siang. Sebelum jam makan siang saya pasti udah isi lagi. Jadi sangat hemat, benar-benar sangat hemat ini. Jadi bangun subuh-subuh, melakukan aktivitas sampai jam makan siang itu saya baru isi lagi. Kebetulan saya bukan orang yang di kantor, jadi saya banyak ketemu orang-orang juga. Jadi banyak di luar. Jadi saya nge-vape itu nge-vape di luar itu lumayan rajin. Nah itu dalam 2 mili ini dari subuh sampai jam makan siang jam 11 jam 12 itu saya isi lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi sangat membantu banget. Dari masalah keuangan saya pun jauh memotong. Oke, jadi silakan aja yang para perokok mau coba kira-kira aja sendiri ya gitu. Dicoba aja pokoknya. Ya, Kapten gimana? Ini kan waktunya sudah selesai ya. Paling pertanyaan terakhir aja dari saya ya. Kalau ini pun kalau bisa dijelaskan, bukan pertanyaan sih, minta penjelasan aja. Pak Yugo, ini itu kan ada
teman-teman yang awam ini dia tidak tahu tentang meskipun mereka tidak perokok, tapi mereka kan akan menjadi reseller atau marketing daripada produk ini, ya kan? Nah, kalau dari segi pot sendiri, jenis-jenisnya Pak Yugo bisa kasih contoh nggak dan perbedaannya? Kalau di situ gimana? Atau kaitannya kalau kita kan jual power juice artinya bisa digunakan ke berbagai jenis pot kan? Seperti itu. Iya. Ini terakhir ini ya, Pak Ali. Setelah ini sudah ada Ibu Nia yang menunggu. Oh iya, siap. Silakan, Pak Yugo. Jadi jenis-jenis pot yang lain ya penggunaannya. Jadi memang di luar sana banyak pot di toko-toko vape atau di mall atau di mana itu bisa kita temukan juga. Tapi memang saya saya udah mencoba dari power pot sendiri, itu mungkin penghantaran nikotinnya itu jauh lebih baik. Tapi tapi diperbolehkan juga untuk memakai pot dari luar, itu tidak apa-apa gitu. Misalkan memang ada saudara atau teman yang sudah vaping, sudah melakukan vape, itu tidak apa-apa memakai produk ini. Karena meskipun kita R&D-nya, research and development-nya fokus di power pot, kita pun tidak tutup mata, di luar masih banyak pot-pot yang lain. Jadi kita, di power pot ini rasa terbaik, kita coba yang di market yang paling penjualannya paling besar apa? Kita coba, ternyata rasanya masih oke. Kita coba ke pot yang lain, rasanya masih bagus. Jadi insya Allah produk power juice ini compatible untuk barang-barang di luar sana. Tapi memang untuk rasa yang terbaik, karena kita R&D-nya melakukan dengan power pot, itu terbaik rasa keluar di power pot. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yugo atas jawabannya, penjelasannya. Tentu ini bukan yang pertama ya, karena ini awal, pasti banyak teman-teman yang punya pertanyaan lanjutan ya, pertanyaan lain. Insya Allah akan kita adakan lagi sesi-sesi selanjutnya untuk product knowledge terkait power juice ini ya, dan segala macam hal yang pengen Bapak Ibu tanyakan ya, karena banyak juga yang awam ya terkait vape ini, Pak Yugo. Jadi ini merupakan sebuah edukasi juga buat mitra-mitra PTBES yang akan mereka tentu jelaskan juga ke masyarakat ya. Baik Pak Yugo, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi ya kesempatan selanjutnya, kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih Pak Yugo, selamat menjadi banyak. Kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selanjutnya kita akan mendengarkan materi sesi 2 dari Ibu Nia terkait Amoy Amoy Skincare, Amoy Beauty Care. Nah, Amoy Beauty Care, saya juga baru dengar ya. Jadi kita sama-sama Amoy Beauty Cosmetic, Amoy Beauty Cosmetic dari Ibu Nia Rahmawati. Nah, kita sama-sama simak, kita dengarkan. Insya Allah nanti di akhir juga bisa bertanya ya. Baik, Ibu Nia, apakah sudah bisa cek sound? Diaktifkan Bu tombol audionya. Sudah terdengar Pak Ali? Alhamdulillah sudah. Ya. Nah, Ya, terima kasih sebelumnya untuk waktunya Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Rahmawati, owner dari Amoy Beauty Cosmetic. Ya, alhamdulillah produknya sudah masuk ke PTBES dan produknya juga sudah dikirim di hari Jumat yang kemarin. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan tentang Amoy Beauty Cosmetic. Namun di sini Amoy Beauty Cosmetic sendiri ini baru mengeluarkan satu produk yang berbentuk serum. Tapi di sini Amoy Beauty Cosmetic ini mengeluarkan serum berbentuk spray serum. Amoy Spray Serum ini bukan hanya sekedar serum biasa gitu. Jadinya Amoy Spray Serum ini sudah mengandung sunscreen SPF 30. Kalau misalnya ada yang bertanya kenapa
mengandung SPF-nya hanya 30 karena SPF 30 itu sangat aman digunakan untuk semua jenis kulit termasuk anak-anak. Jadi Amoy Spray Serum ini sangat aman dipakai juga untuk anak-anak. Gitu. Dari anak-anak umur 2 tahun ya sampai dewasa sampai yang tua pun sudah bisa. Jadi Amoy Spray Serum ini kegunaannya itu sendiri untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari, untuk mengobati jerawat, untuk flek, untuk wajah-wajah yang kusam, dan untuk semua keluhan jenis kulit. Dan juga bisa untuk iritasi kulit ya. Misalnya seperti kita mempunyai iritasi kulit kayak gatal-gatal atau cacar atau misalnya bentol-bentol, misalnya kalau misalnya ada penyakit-penyakit kulit yang lainnya, misalnya dia terkena knalpot juga bisa banget dipakai Amoy Spray Serum ini. Jadi Amoy Spray Serum ini memang formulanya itu dibuat itu memang untuk semuanya. Dan bagusnya juga Amoy Spray Serum ini bisa di-mix dengan skincare lainnya seperti LVN yang ada di PTBS ya Pak Ali ya. Jadinya Amoy Spray Serum ini sangat banyak kegunaannya. Di samping itu, Amoy Spray Serum ini juga sangat ampuh karena apa? Kita formulanya ini memang formula-formula pilihan yang kita buat karena sebagian formula Amoy Spray Serum ini adalah formula import. Jadinya walaupun misalnya hanya seperti spray saja gitu ya, seperti hanya spray saja, tapi ini sangat ampuh untuk keluh-keluhan kulit gitu. Karena memang pada dasarnya Amoy Beauty Cosmetic ini baru launching 3 bulan yang lalu dan alhamdulillah sudah direkrut oleh PTBS untuk masuk sebagai produsen dari PTBS gitu. Jadinya dari 3 bulan yang kemarin launching, Amoy Spray Serum ini sudah mempunyai testimoni 99% itu positif semua. Dan alhamdulillah semuanya mengapresiasi memang Amoy Spray Serum ini memang serum yang beda dari yang lain, karena memang Amoy Spray Serum ini kita buat belum ada kompetitornya. Mungkin di luaran sana itu ada skincare, serum yang berbentuk spray, cuman dia belum ada sunscreen-nya. Kalau misalnya Amoy ini udah ada sunscreen-nya. Mungkin di luaran sana ada sunscreen spray, cuman dia belum ada serumnya. Nah, kalau Amoy ini udah ada semuanya. Jadi kalau misalnya ini tuh pas banget sama orang-orang yang simple, karena Amoy Spray Serum ini bisa dipakai kapan saja. Biasanya gini, kenapa wajah kita itu selalu bermasalah padahal kita itu rutin menggunakan skincare? Karena apa? Karena kita itu malas memakai sunscreen. Biasanya ibu-ibu itu kalau misalnya sudah bermake up, dia malas lagi mengoles sunscreen-nya. Sedangkan sunscreen itu sangat dianjurkan untuk dipakai 3 jam sekali bila kita di luar ruangan. Ataupun kita di dalam ruangan, itu sangat disarankan memakai sunscreen 3 jam sekali untuk perlindungan wajah kita pada siang hari, seperti itu. Dan kebanyakan ibu-ibu itu atau cewek-cewek, wanita-wanita itu malas untuk memakai sunscreen lagi. Karena kenapa? Karena dia udah make up-an, dan dia males menghapus make up-nya lagi untuk memakai sunscreen. Nah, kalau Amoy Spray Serum ini nggak perlu ngapus make up, jadi tinggal semprot aja, udah melindungi wajah kita lagi. Jadi benar-benar praktis untuk ibu-ibu yang sangat simpel dan nggak ribet gitu. Jadinya, dan keunggulan yang lagi, dia itu sangat membuat make up kita tuh tahan lama jadinya, seperti itu. Kalau malam pun kita pakai sebelum kita memakai night cream. Misalnya ada yang memakai LVN nggak apa-apa ya, karena ini Amoy ini sangat dia tuh di-mix oleh skincare apapun dia itu bagus. Karena apa? Dia itu sebagai booster ya, sebagai mempercepat kinerja skincare yang kita pakai gitu. Jadi sebelum memakai night cream, kita semprotin Amoy Spray Serum ini dulu. Pas udah agak kering baru kita kasih night cream. Kenapa SPF-nya 30? Nah, kenapa SPF-nya 30 enggak 50 gitu ya kan? Kenapa SPF-nya 30? Karena apa? SPF 30 itu sangat-sangat aman untuk dipakai oleh semua jenis kulit. Kenapa? Karena Amoy Spray Serum ini didedikasikan untuk semua jenis kulit. Yang sensitif, yang jerawat, yang untuk anak kecil pun dia aman. Jadi Amoy Spray Serum ini bisa dipakai untuk anak kecil.
Kalau misalnya ada anak-anak yang keringetan atau apa, bisa disemprot dengan Amoy Spray Serum ini karena dia mengandung antibakteri. Jadi bisa mempercepat untuk penyembuhan seperti itu. Kenapa saya nggak pakai SPF 50? Karena nggak semua kulit itu bisa menggunakan SPF 50. Karena SPF 50 itu agak keras ya. Jadi kalau untuk kulit-kulit yang sensitif itu bukan untuk melindungi matahari, malah justrunya kebalikannya, malah akhirnya kulitnya jadi gosong karena dia mau salah memakai SPF. Jadi di sini ada pelajaran juga, kita kalau misalnya untuk memakai sunscreen, SPF itu sangat penting untuk kulit kita. Kalau misalnya kita salah memakai SPF, kita salah memakai sunscreen, itu malah berbalik, bukan melindungi, malah wajah kita yang jadi breakout. Seperti itu. Kenapa Amoy itu SPF 30? Karena itu sendiri. Dedikasinya itu untuk semua jenis kulit. Jadinya untuk kulit yang sensitif, untuk anak-anak itu aman semua. Untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui apalagi itu aman banget. Jadinya tuh memang Amoy ini alhamdulillahnya sudah banyak sekali testimoninya. Mungkin nanti testimoninya bisa di-share nanti kalau misalnya ada grup-grupnya. Testimoninya itu sendiri 99% itu positif semua. Untuk usia 2 tahun bisa. Anak untuk usia 2 tahun itu bisa. Karena memang Amoy Spray Serum ini saya uji sendiri dengan anak saya sendiri gitu kan ya. Dan alhamdulillah banyak juga yang dipakai untuk anak-anaknya. Karena kebanyakan anak-anak kecil itu suka ada yang keringetan. Gitu ya, suka ada yang keringat atau dia mau main biar dia nggak terlalu gosong sama ibunya, jadi disemprotin Amoy. Jadi Amoy ini skincare untuk semua. Walaupun misalnya terkesan ampuh untuk bisa mengobati segala keluhan gitu, padahal buat anak-anak aja bisa gitu kan. Formulanya ini memang didedikasikan seperti itu, walaupun untuk anak-anak bisa, cuman dia ampuh untuk mengatasi segala keluhan, apalagi keluhan kulit yang memang banyak sekali orang-orang yang memakai skincare malah justru breakout itu bisa disemprotin dengan Amoy Spray Serum ini gitu. Karena Amoy Spray Serum ini kandungannya itu sudah sangat lengkap gitu ya. Kandungannya itu udah sangat lengkap. Kalau misalnya ada yang nggak mau pakai skincare pun itu nggak masalah karena memang kandungannya ini sangat lengkap. Jadi kandungan yang ada di krim malam itu ada di Amoy Spray Serum. Kandungan yang ada di krim siang itu ada di Amoy Spray Serum seperti itu. Bisa. Jadi bisa. Yang kena knalpot, kena koreng itu bisa. Nggak ada, alhamdulillah untuk selama ini kita yang sering pakai yang testimoni yang masuk itu alhamdulillah nggak ada efek samping apapun untuk anak-anak. Gitu. Karena memang saya pun sendiri memakaikan ini untuk anak-anak saya kalau misal kita lagi pergi-pergian agar nggak terlalu gosong juga ya. Gitu. Jadi untuk melindungi juga kalau misalnya anaknya lagi biang keringetan atau lagi cacar. Nah, kemarin juga anak saya pernah kena knalpot, saya semprotin alhamdulillah cepat keringnya gitu. Untuk wajah. Jadi Amoy ini bisa untuk tubuh dan untuk wajah. Jadi memang formulanya itu dia kan memang formulanya itu untuk kulit. Iritasi untuk kulit itu dia sangat cepat. Walaupun misal kulitnya normal, dia formulanya untuk mencerahkan, gitu. Jadinya di sini tuh dia walaupun kulitnya normal, dia itu bisa untuk mencerahkan karena memang kandungannya ada niacinamide. Ada niacinamide dan juga dia ada kolagennya juga, itu adalah untuk mencerahkan. Dan glutathionnya itu untuk antibakterinya itu sendiri, agar dia cepat meresap dan cepat untuk mengatasi permasalahan kulit gitu. Untuk bagikan ini tunggu ya. Tunggu saya coba share foto. Saya share foto. Nah, Amoy Spray Serum ini packaging baru ya, karena sebelumnya packagingnya itu nggak seperti ini, dan alhamdulillah ini packaging yang dibuat langsung oleh PT BEST. Bisa, untuk eksim bisa. Jadinya gini, Amoy Spray Serum ini adalah skincare
skincare yang memang sudah all in one, yang memang skincare yang memang untuk bisa buat wajah, ya. Alhamdulillah sudah ready. Amoy Express Serum sudah dikirim barangnya hari Jumat lalu ke PTBS, tapi belum semuanya karena kita masih menunggu botol yang dari Cina datang, karena memang Amoy Express Serum ini packagingnya sangat-sangat mewah dan elegan yang memang langsung diimpor dari Cina. Gitu. Insya Allah sudah bisa beli di web. Jadi Amoy Express Serum ini bukan hanya skincare biasa. Jadi kenapa saya bilang kalau Amoy Express Serum adalah serum ajaib yang memang belum ada kompetitornya di luaran sana, karena kalau misalnya di luaran sana mungkin ada serum yang berbentuk spray, cuma dia nggak ada sunscreen dan dia nggak bisa untuk anak kecil dan dia juga nggak bisa untuk iritasi kulit gitu. Kalau misalnya Amoy Express Serum ini semuanya sudah bisa, dan dia bisa dijadikan sunscreen dan dia juga bisa dijadikan krim malam untuk kita skincarean seperti itu. Ini hanya botolnya aja yang dari Cina, bukan formulanya, gitu ya. Untuk gatal-gatal bisa banget karena memang ada testimoninya yang mempunyai penyakit gatal-gatal, alhamdulillah sembuh dari pakai Amoy Express Serum ini hanya 2 kali semprot itu bentolnya langsung hilang gitu. Bukan beli di Cina sayang. Maaf Bun, bukan beli di Cina, jadinya botolnya ini kita import dari Cina gitu. Nah, dan baru dikirim ke PT BEST itu produksinya belum semua karena memang botol dari Amoy Express Serum ini kita import gitu kan, import dari Cina. Jadinya belum datang ke Indonesia, jadinya produksinya belum kita kirim banyak ke PT BEST, hanya baru 1.400 yang kita kirim ke PT BEST gitu, karena kita sedang menunggu botolnya gitu. Ya, botol doang yang dari Cina. Formulanya kita enggak sayang. Enggak. Alhamdulillah formulanya itu kita semuanya aman karena kita sudah BPOM dan kita sedang sertifikasi halal. Ya, kalau misalnya untuk sertifikasi halal itu sendiri kan mempunyai proses sekitar 5 bulanan ya baru keluar sertifikasinya. Tapi alhamdulillah semuanya yang kandungan yang kita buat itu insya Allah semuanya halal dan aman, sangat halal dan aman seperti itu. Karena memang kita juga sudah BPOM dan kalau misalnya memang tidak ada BPOM ataupun kita nggak aman, nggak mungkin PT BEST itu menerima Amoy Express Serum seperti itu. Kenapa? Alhamdulillahnya juga kan baru 3 bulan launching, alhamdulillah Amoy Express Serum bisa masuk ke PT BEST karena memang sudah terbukti adalah kualitas unggulan. Karena sepertinya yang produk-produk yang masuk ke PT BEST ini adalah produk-produk yang unggulan ya, yang saya lihat seperti itu. Jadi alhamdulillah Amoy bisa masuk ke PT BEST dengan formula-formula baru, dengan inovasi-inovasi baru seperti itu. Karena memang pada zaman sekarang itu sangat-sangat sangat-sangat diperlukan ya. Karena sekarang ibu-ibu sekarang itu, wanita sekarang itu sangat suka dengan yang simpel-simpel seperti itu sebenarnya. Karena sebenarnya sekarang itu banyak banget kan cewek-cewek itu yang sebenarnya malas memakai kebanyakan rangkaian skincare. Jadi dia pengen memakai satu produk tapi dia sangat simpel seperti itu. Nah, Amoy Express Serum itu memberikan inovasi seperti itu, inovasi yang skincare anti ribet dan anti repot. Karena hanya tinggal semprot dimanapun berada, kayak gitu. Jadinya alhamdulillahnya Amoy Express Serum ini juga sangat banyak testimoninya, 90% itu sangat positif testimoninya, dan ini juga sangat bisa dianjurkan dipakai oleh semua kalangan, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak pun bisa pakai Amoy Express Serum. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi yang bisa saya jelaskan? Oh iya, ini Bu Nia ada yang nanya. Mungkin saya saya coba bantu ini sarikan pertanyaannya tentang SPF 30. Nah, kenapa nggak 50? Ada yang nanya lagi tadi. Tadi ya. Ibu jelaskan selain karena aman untuk anak gitu ya, ibu hamil.
Memangnya Ya. kalau yang 50 atau yang lain itu memang tidak aman, Bu ya? Ya, Mungkin betul. itu pertanyaannya. Ya, betul. Karena SPF 50 itu agak keras, Pak. Jadinya dia itu kurang aman untuk anak-anak dan kulit yang sensitif. Gitu. Jadi SPF 50 itu dianjurkan untuk kulit yang normal saja dan tidak dianjurkan untuk anak-anak. Jadi kenapa Amoy ini di SPF 30? Karena saya ingin semuanya bisa pakai Amoy. Makanya Dan SPF 30 itu sudah cukup untuk kita terlindungi dari paparan sinar UV gitu ya. Ya, betul. Jadi gini, SPF 30 dan SPF 50 ataupun SPF yang 40 atau di atasnya lagi, itu hanya dibedakan dengan jam. Jam waktu kita di luar ruangan. Bukan dibedakan hal-hal yang istilah kata yang seperti apa yang terlalu signifikan gitu, enggak. Jadi gini, kalau SPF 30 itu hanya dianjurkan 3 jam. Seperti itu. 3 jam di ruang luar itu maksimal harus digunakan lagi atau harus disemprotkan lagi gitu. Kalau misalnya SPF 50 itu bisa 5 jam. Gitu. Ya. Jadinya dia agak lebih formulanya itu agak lebih tinggi, jadinya dia bisa melindungi sampai 5 jam seperti itu. Sebenarnya itu hanya mempengaruhi waktunya saja. Cuman untuk keamanan itu lebih aman SPF 30. Jadi banyak sekali wanita-wanita yang belum mengerti tentang SPF itu dia yang tahunya pengennya pakai SPF yang besar untuk lebih besar untuk melindungi. Sebenarnya tidak seperti itu. Kalau misalnya kita mau paham sepertinya itu. Saya mau menambahkan sedikit mungkin dengan teman-teman yang tanya tentang SPF, Pak Ali juga ya. Jadi gini Pak Ali, itu kan terkait sama jam Pak Ali. Jadi saya juga sebelumnya pernah dijelaskan sama dari LVN ya, dari LVN juga ya, dari produsen LVN menyampaikan juga sama bahwa kita itu nggak perlu terlalu SPF yang tinggi. Kenapa? Karena kan kalau di Indonesia ini terutama yang Muslim kita kan ada jeda waktu sholat tuh nggak akan nyampe 5 jam, gitu loh. Udah pasti kehapus lagi. Jadi yang bagus itu 30 terus kita tambah ulang gitu. Ya, jadi sebenarnya modelnya begitu Pak Ali. Jadi teman-teman ini jangan terlalu ngejar yang SPF tinggi itu juga, tapi tidak berarti nggak boleh juga pakai SPF tinggi, tapi sebenarnya SPF 30 itu sudah sangat standar dan sudah cocok lah ya. Tapi mungkin berbeda kali ya kalau mungkin ada di Arab gitu kali Bu ya. Ya, mungkin sedikit berbeda kalau dia tinggalnya di Arab atau di tempat-tempat yang lebih panas dari Indonesia, mungkin begitu Pak Ali. Nah itu paham. Saya juga alhamdulillah baru ngerti. Wudhu kalau udah wudhu hilang Pak Ali. Oh ya gitu ya benar. Jadi harus disemprotin lagi. Iya, terus juga gini Kapten, mungkin sebagian kita ya, terutama laki-laki itu belum aware masalah sinar UV atau sinar matahari langsung gitu ya. Jadi kita nggak pernah tuh pakai sunscreen gitu ya. Ya matahari aja gitu. Sebenarnya apa sih Bu efeknya gitu ya? Bahayanya kita terpapar sinar matahari langsung terlalu lama gitu ya. Itu bahayanya sebenarnya apa sih? Apa jadi gosong doang? Apa gimana gitu? Sebenarnya banyak sekali bahaya-bahaya yang ada Pak Ali kalau misalnya kita tidak memakaikan sunscreen ya. Sekarang itu banyak sekali laki-laki yang mulai paham, mulai mau merawat diri seperti itu. Jadinya kalau misalnya sebenarnya sunscreen adalah basic skincare yang sangat penting untuk wajah kita. Selain yang lainnya. Jadi basic yang paling penting itu adalah sunscreen daripada night cream. Jadi habis sunscreen baru night cream. Seperti itu. Jadi sunscreen itu untuk bisa melindungi wajah kita dari segala efek-efek buruk seperti flek, jerawat, kusam, dan paling parahnya adalah kanker kulit. Seperti itu. Jadinya kenapa sih banyak sekali orang-orang yang memang sangat rajin skincarean cuman wajahnya nggak berubah. Tetap kusam, tetap jerawatan. Karena apa? Karena dia nggak suka pakai sunscreen atau dia nggak rajin memakai sunscreen lagi. Sedangkan sunscreen itu harus diulang. Harus di-apply berapa jam sekali, seperti itu. Nah, kalau untuk Amoy Spray Serum ini nggak ada alasan lagi untuk males pakai sunscreen, karena apa? Dia hanya tinggal semprot aja. Jadinya dimanapun berada tinggal semprot tanpa harus menghapus make up terlebih dahulu. Dan untuk laki-laki tanpa harus malu-malu untuk ngoles-ngoles di area-area terbuka, seperti itu. Biasanya laki-laki tuh gengsi ya, gengsi untuk ngoles-ngoles gitu kan. Nah, kalau untuk Amoy Spray Serum ini dimanapun bisa tinggal semprot aja karena memang kemasannya pun udah sangat elegan dan mewah, jadi orang itu nggak nyangka kalau ini tuh serum seperti itu. Jadinya memang
kita itu membuat ini benar-benar simpel tanpa ribet, dimanapun berada bisa disemprotkan. Jadi kalau misalnya kita pakai Amo ini pasti sangat berbeda, pasti langsung berbeda. Karena apa? Setiap habis pakai kita merasa efek kayak fresh gitu loh. Kayak fresh dan langsung kayak merasa kulit kita langsung kayak terlindungi gitu. Itu sih efeknya. Jadi pertama kali efek pakai Amo Express Serum ini tuh langsung merasa kalau kulit kita langsung kenyal gitu. Itu efeknya. Jadi instan langsung dirasakan ya. Gini Kapten, saya itu pernah sekali-sekalinya pakai sunscreen itu waktu kuliah, nih Bu Nia, waktu kuliah saya ikutan cinta alam, saya susur pantai Bu. Jadi 2 minggu itu saya ada di pantai. Jadi kalau saya hitam-hitam nih itu efek itu tuh kayaknya ya salah satunya. Nah itu saya pakai sunscreen yang dioles gitu. Memang jadinya nggak nyaman banget gitu. Jadi kayak pakai lotion gitu karena nggak biasa juga kan. Ke seluruh tubuh gitu kan dipakein. Nah ini tinggal semprot aja ya, tinggal semprot aja, nyaman banget, bisa ke seluruh tubuh, tangan yang terbuka. Kemudian ini Bu, mau saya tanyakan, fungsi utama Amoy ini selain tadi untuk melindungi dari sinar matahari, sebetulnya apalagi nih Bu, nutrisi-nutrisi yang ada di dalamnya gitu untuk kita tuh? Untuk sendirinya itu Amoy ini adalah kalau bisa dibilang adalah ingredients-nya adalah paling terlengkap. Bisa kita bandingin kalau misalnya kita ada kompetitor lain ya, kita bisa bandingin tentang ingredients-nya yang ada di Amoy ini. Amoy ini sangat lengkap, sudah sangat lengkap. Karena apa? Dia fungsinya udah all in one. Kadang ada yang seperti ini. Kayaknya sepertinya lebih ampuh kalau misalnya kita memakai serum, misalnya serum A untuk jerawat, hanya untuk jerawat. Khusus jerawat serum A, atau serum B untuk flek, atau serum C untuk hanya mencerahkan. Nah, sebenarnya kan ibu-ibu zaman sekarang kalau ada yang ampuh dan simple bisa untuk semua, kenapa enggak seperti itu kan? Jadi nggak usah beli satu, lebih banyak budgetnya istilah kata gitu. Jadi kan ini untuk yang irit dan nggak repot. Jadinya fungsinya ini bisa untuk semuanya. Jadi untuk iritasi kulit, dia kalau misalnya untuk night cream, dia bisa sebelum kita memakai, misalnya kita lagi memakai night cream, kan lagi pakai LVN ya, ini kan udah di mix apapun ini bisa banget Amoy Express Serum ini. Jadi sebelum pakai night cream kita pakai semprot ini dulu, ini bisa sebagai booster kita. Jadi bisa mempercepat. Misalnya kulitan normal dia akan lebih cerah. Dia lagi jerawatan, insya Allah jerawatnya sembuh. Seperti itu. Misal flek-fleknya berkurang, seperti itu. Jadi fungsinya itu untuk semuanya. Untuk penuaan dini juga karena dia ada kolagennya juga. Gitu. Oh, jadi, ada kolagen juga Bu ya. Jadi Amoy ini untuk semuanya, all in one. Benar-benar kita tuh menemukan satu skincare itu ya benar-benar untuk ibu-ibu yang nggak mau repot sebenarnya. Jadi simpel, hanya untuk satu, dia bisa untuk semuanya seperti itu. Ini cocok banget sih Pak Ali buat bapak-bapak. Bener buat kan? Bapak-bapak cocok Pak Ali. Ya, betul. Kalau buat ibu-ibu udah jelas cocok, tapi kan ibu-ibu itu kadang-kadang ribet-ribet juga nggak apa-apa ya, ada yang mau lah. Tapi kalau kayak kita Pak Ali, saya sendiri kemarin waktu pegang sampel ya, sekarang kebetulan nggak saya pegang. Kemarin saya pas pertama kali megang, bukan kemarin sih, berapa? 1 bulan atau 2 bulan yang lalu gitu, yang pertama sampel datang ke sini. Saya waktu pegang itu saya langsung seneng gara-gara kemasannya simpel, terus tinggal disemprotin gitu loh. Jadi kayak ya simpel aja gitu. Itu yang saya rasakan kesan pertama itu simpelnya, karena rata-rata kan kalau kita pakai serum itu malesnya itu kan harus ngaca terus gini-gini gitu kan. Nah itu itu benar-benar kalau jujur ya, kalau buat saya ya, saya nggak biasa pakai gitu. Saya berkali-kali launching produk skincare di PT Best, itu saya gagal konsisten. Gitu. Saya gagal konsisten Pak Ali. Jadi termasuk orang yang jadi sampling pertama tapi tidak pernah berakhir gitu. Tahu nggak sih? Jadi karena gagal konsisten gitu. Jadi ini mungkin kelemahannya saya pribadi atau mungkin kebanyakan laki-laki loh maksudnya. Maka tapi kan laki-laki di PT Best ini kan termasuk yang harus tetap naik panggung kan. Ya entertain gitu kan ya. Kita kan jadi presenter, jadi tetap harus glowing. Nah, makanya ini juga penting bagi para leader semua bahwa ya ini simple banget dan patut coba, dan saya jujur saya akan lebih seneng pakai ini di siang hari. Kenapa? Pas kita aktivitas siang hari kita males banget pakai yang ribet-ribet. Mungkin kalau pas di rumah malam hari mungkin boleh aja lah ya, kita mungkin pakai serum yang
yang tidak disemprot gitu ya mungkin, atau yang lain. Tapi begitu keluar, nah ini begitu keluar ini kita mau yang simpel paling, habis cuci muka ya kan, habis sholat, kita kan jam 1 ngisi training lagi. Misalnya kita isi training dari pagi, kemudian jam 12 kan kita sholat duhur istirahat, kan udah kosong lagi tuh muka kan, ya kan. Nah Ya, itu benar. kan kita butuh yang cepat gitu, dan ini udah ada sunscreen-nya juga. Nah tentang sunscreen ini juga benar banget yang disampaikan Bu Nia, bahwa sunscreen ini kebanyakan orang itu melupakan sunscreen, termasuk saya. Muka saya ini banyak bintik-bintik hitam karena korban kehidupan saya di masa lalu. Saya tinggalnya di laut dan suka mancing di panas hari. Udah orang laut, mancing di panas hari. Pas sekolah saya hobinya pramuka, baris berbaris jam 11, jam 2, jam 1 siang itu masih baris di tengah lapangan. Jadi nggak pernah pakai sunscreen sama sekali, nggak pernah. Nah sampai sekarang pun saya coba-coba pakai skincare, terus pakai segala macam. Ternyata saya juga nggak pakai sunscreen, Bu. Gitu. Jadi benar yang disebutkan tadi bahwa waktu kemarin saya sempat konsultasi kesehatan, kemarin barulah berapa hari saya konsultasi, disarankan Pak jangan lupa pakai sunscreen, gitu kalimatnya. Jadi ternyata ya sunscreen ini kelihatannya pikiran orang itu pakai sunscreen kalau ke pantai aja gitu. Kayak Pak Ali tadi ke pantai aja kan, salah, padahal tiap hari harus pakai sunscreen. Dan Amoy ini memberikan satu bentuk yang sederhana, simple, udah pakai serum plus pakai sunscreen. Nah ini oke banget lah, gitu Pak Ali. Benar-benar oke banget nih. Alhamdulillah. Walaupun kita ada di dalam ruangan terus, nggak kena matahari gitu ya, ini juga tetap berfungsi banget ya, karena tadi ada serumnya ya, ada nutrisi-nutrisinya untuk mengobati efek-efek matahari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Luar biasa lengkap menurut saya. Sangat-sangat betul. Istilah kata Amoy ini bisa digunakan, tadi ada yang nanya juga, saya sempat baca-baca yang nanya-nanya, bisa digunakan dari umur 2 tahun ya. Dari umur 2 tahun itu bisa digunakan. Nah, kalau misalnya untuk Amoy sendiri ini katanya 3 bulan udah ada testimoninya, ya sempat dijual di marketplace dan di lingkungan sendiri. Alhamdulillah itu 1.000 hanya dalam 2 bulan ya, 1.000 piece sakonya dalam 2 bulan itu menjual sendiri. Mandiri itu hanya lewat Facebook. Jadi marketplace itu saya nggak terlalu fokus karena memang belum kita boomingin sekali, jadi baru hanya kalangan gitu. Dan itu baru hanya warga Facebook yang memang. Jadi sebelumnya gini. Jadi saya ingin memperkenalkan, sebelumnya saya ini adalah distributor dari sebuah skincare sudah 5 tahun lamanya. Jadinya setelah itu saya membuat Amoy ini memang benar-benar formula saya ini benar-benar saya ambil yang paling bagus-bagusnya dan memang yang paling dibutuhkan oleh para wanita-wanita zaman sekarang seperti itu. Dan awal mula saya membuat Amoy ini memang dibantu oleh mantan reseller skincare saya yang lama seperti itu. Jadi alhamdulillah baru di kalangan sendiri gitu, dan mempunyai testimoni 99% itu bagus, itu kita baru jual di kalangan sendiri dan tiba-tiba mempunyai peluang di PTBS, alhamdulillah menjadi produsen PTBS, alhamdulillah sekali. Istilah kata Amoy sudah diterima dengan bagus sekali gitu kan. Untuk testimoninya sendiri mungkin nanti di grup ya Pak Ali ya. Ya, nanti teman-teman untuk testimoni tadi Bu Nia sudah menyampaikan ke saya. Nanti insya Allah kami akan share ke grup semua ya, teman-teman. Ya. Tapi tentunya di grupnya para ambasador ya, di grupnya para luxury ambassador terutama nanti akan kita share. Nah nanti testimoni produk-produk ini akan kita share. Nanti teman-teman bisa lanjutkan tuh bikin di TikToknya, bikin di Instagramnya gitu kan. Jadi biar rame gitu ya. Nah produk-produk ini sudah ready semuanya ya, sudah ready. Di minggu ini sudah ready. Ya termasuk yang power juice. Cuma kalau yang tadi power juice itu teman-teman potnya kita belum ada ya. Jadi sementara harus pakai pot lain dulu selama potnya belum nyampe atau belum ada. Kalau yang ini jangan sampai nanti produk yang power juice tadi diseduh, jangan ya. Ini bukan untuk diseduh. Jangan, ini saya ingatkan ini. Karena jadi minimal udah beli pot dulu luar atau beli dulu jusnya tapi disimpan dulu aja. Karena nanti kan ini sudah ada pasangan potnya yang recommended kan Pak Ali. Ini kan sudah ada pasangan pot tadi yang disampaikan ya, yang dari sini power pot atau apa tadi mereknya. Itu nanti emang sudah antara potnya sama liquidnya ini sudah berdasarkan apa ya, tester atau penelitian khusus. Jadi udah cocok banget gitu.
Nah, kadang-kadang kalau kita gunakan dengan pot yang lain takutnya rasanya berbeda. Gitu ya. Makanya teman-teman mending kalau yang udah order jangan diseduh pakai air, ini bukan buat diminum ya, tapi disimpan, nanti teman-teman bisa gunakan begitu sudah. Tuh kan, bener kan? Iya Kapten, saya pikir jus dengan air panas tuh kan. Khawatir saya kepikiran dari kemarin kan. Saya lihat ini kok udah ada produknya. Terus takutnya udah ada yang beli. Saya khawatir banget di jus beneran gitu. Dirasa-rasa kok kurang manis, nanti tambah gula gitu kan. Kan repot ya kan? Nah, jadi ini knowledge hari ini adalah untuk pemahaman semuanya juga supaya teman-teman juga bersiap-siap ya menyambut produk PTBase yang dahsyat ini ya. Kemudian untuk Amoy serum Amoy ini tadi udah disampaikan sangat jelas. Intinya serum Amoy adalah simple gitu ya, simple, lengkap gitu. Kalau ditimbulkan kan simple, lengkap, apalagi tuh bermanfaat. All in one. Dan untuk ada juga yang tadi bertanya, saya sempat baca di marketplace nanti dijual murah. Oh enggak, alhamdulillah setelah kemarin kita MOU itu langsung saya close semuanya, marketplace semuanya saya close, dan para reseller pun udah saya close juga. Jadi benar-benar Amoy ini diproduksi hanya untuk PTBase. Seperti itu. Jadi semuanya sudah di-close, jadinya nggak perlu takut kalau misalnya Amoy ini ada saingan harga di luaran sana, nggak ada. Karena kenapa? Sekarang pun Amoy packagingnya pun sudah berubah ya. Dus sama stiker. Kalau ini kan stiker pertama. Ini stiker pertama. Cuma sekarang stiker ini udah dirubah, dusnya pun udah dirubah seperti yang tadi saya share gambarnya, itu packaging yang baru. Kalau ini yang lama. Nah, nanti untuk testimoni-testimoninya mungkin saya hanya menge-share chattingannya aja, jadi chat-chatnya tanpa ada video-video ataupun selfie. Karena apa? Karena testimoni yang kemarin itu memegang Amoy yang lama, stiker Amoy yang lama gitu. Jadi mungkin saya nanti testimoninya itu saya share hanya chat-chatnya saja, chat-chat para customer yang memberikan testimoni positifnya seperti itu. Dan Amoy itu hanya fokus di PTBase aja. Jadi Amoy ini benar-benar didedikasikan hanya untuk PTBase seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Istina, apakah kalau pakai ini tidak akan kulit wajah tidak akan apa namanya ya, menipis gitu ya? Ya Bu Nia. Amoy ini nggak ada yang namanya eksfoliasi ya, untuk menipiskan kulit itu enggak. Jadi gini ya, saya ingin menjelaskan sedikit untuk pengetahuan para mitra juga. Jadi untuk bisa mengiklankan juga, untuk bisa memberikan misalnya ada calon-calon customer yang ingin bertanya atau member-member yang belum terlalu jelas. Jadinya di sini untuk bisa pengetahuan juga. Jadi kulit kita ini sebenarnya memerlukan eksfoliasi, gitu ya. Minimal itu seminggu sekali kulit kita harus dieksfoliasi untuk bisa mengangkat sel-sel kulit mati kita. Jadi kalau misalnya ada yang berpikir, oh ini produk ini kok ngupas ya kulitnya, itu sebenarnya memang sengaja untuk kulit matinya dikupas untuk bisa dengan maksimal menyerap skincare yang kita pakai, seperti itu. Nah, kalau misalnya Amoy sendiri ini, itu dia nggak ada yang namanya AHA-nya. AHA itu adalah formula untuk mengeksfoliasi kulit. Jadi Amoy ini nggak mempunyai formula itu, jadi tidak mengeksfoliasi kulit, tidak. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya, jadi gini, kulit kita itu nggak akan tipis sebenarnya. Karena apa? Setiap hari kulit kita itu selalu bertumbuh lagi, selalu melapisin kulit kita lagi. Kenapa? Makanya kita perlu eksfoliasi seperti itu untuk supaya kulit kita tetap cerah gitu. Jadi kan ada juga orang-orang itu tidak mengerti seperti itu. Jadi disangkanya oh nanti tipis, nanti ini, nanti. Tapi harus ditekankan kecuali dengan kandungan yang bermerkuri atau hidrokinon ya. Kalau merkuri yang hidrokinon itu memang formula yang sangat nggak bagus dan sangat jahat ya. Jadi dia itu bukan hanya menipiskan, cuman bisa jadi kanker kulit. Jadi kita juga harus bisa di sini bisa mengetahui tentang skincare. Jadinya eksfoliasi kulit ini memang wajib kita lakukan untuk bisa mempercepat kinerja skincare yang kita pakai. Dan itu minimal itu seminggu sekali. Cuman dengan kandungan tanpa merkuri atau hidrokinon atau obat-obatan keras. Karena ada skincare yang eksfoliasi kulit itu dengan menggunakan merkuri, hidrokinon atau obat-obatan keras. Jadi memang kita itu harus benar-benar bisa mengerti tentang formula skincare untuk eksfoliasi kulit ini yang bagus itu
memakai formula apa. Biasanya itu untuk yang skincare yang bagus itu dia memakai formula yang ada tulisan AHA, itu untuk bisa mengeksfoliasi kulit seperti itu. Dan Amoy sendiri pun nggak menipiskan kulit sama sekali karena dia nggak ada formula untuk eksfoliasinya gitu. Jadinya kenapa Amoy ini disarankan untuk di-mix dengan skincare lain. Jika misalnya karena kayak LVN ya, LVN itu ada toner. Itu kan toner itu sebenarnya untuk nganuin sel kulit mati ya. Jadi kita juga sebelum memakai Amoy ini kita bersihin dulu pakai tonernya. Gitu. Jadi pakai toner, kita habis cuci muka. Jadi rangkaian itu kita cuci muka, kita pakai toner, baru kita semprotin Amoy-nya. Nah, setelah agak kering baru kita pakai, misalnya kita lagi pakai serum yang lain, nggak apa-apa, kita pakai serum yang lain, atau kita pakai night cream yang lain. Seperti itu. Seperti itu sih penjelasannya. Oke, mantap banget. Sudah cukup saya kira sih, Bu. Udah sangat jelas ya. Langsung di-order aja. Langsung di-order. Iya, Sudah benar. sudah bisa di-order ya. Ya, langsung di-order dan langsung semoga langsung semuanya sukses bersama ya. Sukses di atas rata-rata semuanya. Amin. Wah, ini ada yang tanya, pertanyaannya dahsyat ini. Apakah ada testimoni pada luka bekas knalpot atau bekas cacar? Ini berarti ada orang testimoni bekas knalpot, mungkin nggak tahu, mungkin belum. Ada tapi, Pak. Untuk luka kali ya, untuk luka gitu ya. Ya betul, ada. Jadi itu gini, testimoninya ada, cuman dia itu sambil megang Amoy yang dulu, gitu loh. Jadi kan kita ini kan sekarang Mas Arina mau yang sekarang ya, stikernya kan beda nih, ya kan? Mungkin nanti chattingannya aja yang bisa aku share, gitu. Karena dia megang Amoy sambil megang lukanya, gitu loh. Foto, ada fotonya, tapi nanti tetap saya share untuk pembuktian aja, tetap saya share, gitu. Gak apa-apa Bu, share aja. Perubahan kemasan itu biasa seharusnya ya. Ya, tapi memang ada beberapa orang yang mempermasalahkan sih. Tapi kalau saya enggak, kalau orang lain yang mempermasalahkan. Iya betul. Kadang ada juga banyak sekali orang-orang yang bermasalah tentang kok ini beda seperti itu, gitu kan? Kenapa Amoy di sekarang stiker sama produknya itu palsu atau beda kan? Produk kayak gitu ya. Nah betul sekali. Karena memang benar-benar Amoy ini didedikasikan memang hanya untuk PT Best gitu. Jadi kita ganti semua kecuali botol. Yap. Siaplah, mantap, karena botolnya juga masih bagus, masih mirip ya Bu ya. Botolnya mirip berarti ya, tetap. Ya, kalau botol itu tetap botol itu tetap. Hanya dus sama stikernya aja. Oh iya. Karena botolnya juga menurut saya udah lucu banget itu ya. Udah lucu. Iya, sangat elegan ya. Jadi kalau dipakai itu nggak malu-malu, jadi kayak ngerasa pakai skincare yang jutaan gitu. Jadi ya, nah ini teman-teman leaders ya. Jadi tentang ini tadi aku ngomentarin aja, nambahin teman-teman perlu tahu ini produk-produk kita ini bukan produk dari Cina, tapi kalau kemasan-kemasan itu memang rata-rata semuanya dari Cina. Kenapa? Nggak ada yang bikin Bu. Ya, model-model kemasan, model bagus-bagus begitu di Indonesia dengan harga murah, itu nggak ada yang bikin. Bukan cuma produk Amoy ini ya, hampir semua jenis botol-botol itu yang kecil-kecil, botol macam-macam, mungkin kemasan produk apa aja yang model-model botol, lipstick, segala macam itu memang produsennya itu dari sana. Produk-produk yang bisa yang mengeluarkan model berbagai macam model dengan harga yang miring. Jadi pasti para produsen apapun itu produknya, lokal atau gimana, itu banyak sekali mengambil packaging atau botol-botolnya itu dari sana. Jadi teman-teman jangan sensitif dengan itu, karena bukan produknya yang dari sana, tapi botolnya. Nggak ada di Indonesia, nggak ada. Yang harga murah, yang harga mahal juga nggak ada, apalagi yang harga murah. Ya. Di Indonesia itu 90% itu skincare itu packagingnya pasti ngambil di Cina, gitu. Karena di Indonesia itu nggak ada pabriknya, nggak ada pabrik. Karena di Indonesia itu hanya botol-botol yang standar. Kalau untuk botol-botol yang custom dia tuh nggak produksi, gitu. Jadi kita ngambil di sana, gitu. Pokoknya jangan disalahartikan, hanya botolnya, formulanya mah tetap made in Indonesia. Karena yang ngebuat juga orang sini. Iya. Gitu.
Jadi sebenarnya bukan cuma Amoy, botol-botol itu ya termasuk botol model lipstick ya. Ya, Ya, betul. jangan itu semuanya emang dari sana. Kalau kita tanya kepada pabrik produsen ya. Jadi teman-teman harus memahami juga ya. Jangan nanti terlalu baiklah paham. Iya, saya khawatir teman-teman ini nggak dibuat di Cina kok. Botolnya doang. Ini nggak tahu di botolnya di mana ya. Oh iya. Kebanyakan ya, karena saya juga tanya rata-rata skincare, termasuk yang masuk ke base di banyak lah skincare itu ya, emang produk-produk yang bagus-bagus, model kemasan lipstick yang lucu-lucu, terus kemasannya yang aneh-aneh, tapi murah harganya itu cuma emang dari sana gitu. Maka ya silakan kalau teman-teman ini ada yang punya bakat untuk menciptakan botol murah, boleh tuh peluang bisnis yang sangat bagus di Indonesia karena banyak pabrik skincare yang butuh. Ya, Silakan jadi nanti. jauh-jauh ya. Iya, siapa tahu nanti ada yang mau jadi gini, silahkan teman-teman yang ada nih pabrik botol, Pak, saya ada kenalan pabrik botol, wah bagus murah di Indonesia misalnya. Jadi Anda boleh Anda kenalkan kepada PT BES, nanti kami kenalkan kepada produsen. Silakan bertransaksi gitu. Kalau misalnya ada ya teman-teman yang punya relasi gitu ya. Nah, itu jadi biar kita luas wawasannya juga terkait dengan produksi ya, teman-teman. Oke, saya kira cukup ya. Berapa modalnya ya, Kep? Aduh, nggak tahu saya modalnya, Bu. Bikin pabriknya. Gitu, nggak tahu saya modalnya. Yang besar Bu, ya. Bu Nia, terima kasih ya atas penjelasannya. Ya, semoga produknya diminati. Ini kayaknya sudah nggak coba, pengen ngetes, tester, pengen nyoba. Karena jujur kalau saya melihat dari kemasannya aja, itu memang lucu, simple, dibawa sama ibu-ibu di tas dikeluar, itu modelnya juga lucu, kayak botolnya lucu banget kan modelnya kan ya. Terus ya, namanya juga lucu, Amoy gitu kan. Ya. Jadi bapak-bapak hati-hati ya, jangan salah menyebut di dalam telepon ya. Kamu masih ada Amoy enggak? Nanti curiga ya kan. Jadi nanti jangan sampai salah sangka, nanti pas lagi teleponan, chattingan, bilang Amoy ya kan, dimarahin sama istrinya kan. Ternyata Amoynya dalam bentuk botol gitu kan. Nah, gelas melayang katanya. Iya betul. Jadi ini juga untuk Kapten, bisa nggak saya untuk izin nge-share tentang pembuatan Amoy? Saya ada boleh. video. Ada video, boleh. Coba saya share, bisa atau enggak ya? Coba ya. Mungkin biar supaya bisa melihat. Pakai handphone? Iya, coba ya. Paling nggak ada suaranya biasa kalau pakai handphone. Ya, yang penting bisa kelihatan videonya dulu aja kali ya. Ya, sambil dijelasin sama Ibu videonya. Kita nonton. Coba kita lihat dulu. Tunggu. Ini agak-agak ini nih. Itu ditranslate Amoy sama dengan cewek cantik Cina, ya apa-apa lah. Kan kita banyak yang seleranya Cina-Cinaan gitu kan, bapak-bapak ini. Maaf nih Kapten, nggak ngedukung ini ternyata. Maaf, nggak ngedukung, nggak bisa. Pak siapa? Pak Rory. Wah, Pak Rory ini manas-manasin aja nih Pak Rory. Jangan manas-manasin ibu-ibu dong Pak Rory. Ya, ibu-ibu nanti ini ibu-ibu marah Pak Rory ya. Kalau ditambah lagi Pak Ari, aduh. Nggak bisa di-share ternyata videonya, nggak bisa di-share ternyata, maaf. Nanti mungkin aku share-nya di grup aja kali ya, biar untuk bisa mendukung aja sih untuk iklannya. Kalau misalnya Amoy ini memang diproduksi 100% Indonesia dan memang untuk pabriknya pun standarnya sudah benar-benar standar internasional juga gitu. Jadi semuanya udah berstandar internasional juga. Oh ya, kenapa namanya Amoy? Amoy itu diambil dari anak bontot saya. Anak perempuan saya. Kebetulan saya punya anak perempuan cuma satu-satunya gitu. Dan nama Amoy ini adalah nama kesayangan sih, sebenarnya bukan nama asli. Jadinya tercetuslah nama Amoy seperti itu. Makanya kenapa saya membuat Amoy ini bisa dipakai oleh anak kecil, karena memang saya mendedikasikan untuk anak saya juga gitu.
Kalau ada yang mau tanya kenapa namanya Amoy ya. Teman ini konotasinya beda, Bu. Amoy Oh, ini gitu. konotasinya beda. Ternyata Amoy ini ternyata nama anaknya, gitu loh. Jadi ada yang bilang nama kucingnya, bukan nama anaknya. Nama anaknya. Jadi emang konotasi di luar sana Amoy itu begitu, tapi nggak apa-apa lah, no problem saya kira lah ya. Yang penting itu kan sebuah nama dan mungkin ini mungkin juga pertimbangan ya, mungkin pertimbangan kalau kita nunggu perubahan merek lama ya, nunggu Iya. perubahan merek itu sebenarnya bisa aja Pak Bu kita rubah nama menjadi namanya misalnya Aisyah gitu ya. Aisyah gitu kan biar syariah gitu itu bisa, tapi maksudnya ini udah nggak sabar pengen jualan mungkin ini mungkin ya, tapi ya ini bukan statement perusahaan ya, mungkin karena sudah ada mereknya sudah jalan, oke nggak apa-apa kita jual. Kalau memang nanti ke depan mau dirubah pun bisa kok diganti merek, cuma ini kan kebetulan mereknya sudah ada sudah jadi tinggal jual aja. Jadi perubahan merek itu bisa kita lakukan ke depan insya Allah ya. Itu bagaimana nanti keputusan Pak Febrian atau owner aja ya. Ya, karena memang sebelumnya itu memang udah ada pembicaraan untuk perubahan merek, tapi ternyata diputuskan untuk tetap memakai Amoy. Karena memang kita sudah ready semuanya untuk BP POM dan nama hak patennya itu sudah ada semua. Jadi kalau kita dari ulang lagi itu memakan biaya hampir setengah tahun. Jadinya kenapa ya udah diputuskan untuk tetap memakai Amoy gitu kan. Karena memang Amoy Spray Serum ini untuk diucapkannya juga enak. Kadang kalau misalnya nama-nama yang suka agak-agak nyeleneh itu kadang suka sering booming atau cepat boomingnya. Jadi gampang diingat orang gitu loh. Itu sih sebenarnya tujuannya, jadi gampang diingat orang gitu. Banyak yang komen, Amoy keren, Amoy aja jangan diganti udah keren katanya. Udah Amoy aja udah jangan diganti. Ya. Oke, jadi gini kan udah bisa daftarin merek Amoy, berarti udah dapat hak mereknya kan udah keren itu. Amoy itu Kapten. Berarti yang di luar sana dia tidak punya merek menangan kita. Betul. Nah, saya Kapten pernah ke Singkawang. Kapten, Singkawang itu hampir 50% lebih memang keturunan Tionghoa. Jadi Amoy itu kalau di Sunda itu Neng. Nah, ya betul. Oh. Ya. Kalau orang Sunda Amoy gitu. Yang masih gadis itu Neng, kalau di sana Amoy, gitu aja bedanya. Ya, jadi tuh gini loh Pak, awal mulanya itu kenapa saya oke Amoy aja, karena Amoy itu mempunyai arti tuh anak-anak yang lucu gitu kan ya, anaknya gemoy gitu kan, terus saya juga jadi lucu, gemoy tapi cantiknya tuh nggak ngebosenin gitu kan, itu sih sebenarnya arti sebenarnya. Jadi tuh aku pengen tuh punya produk itu yang memang disenengin orang semua gitu, dan gampang pengucapannya dan bisa membuat orang-orang itu jadi cantik yang menggemaskan gitu. Ya. Jadi malah gini, menurut saya malah bagus ya, teman-teman jadi punya pasar untuk prospek cici-cici gitu ya, prospek cici-cici yang kaya gitu kan, bisa prospek cindo-cindo gitu loh. Jadi malah punya pasar baru gitu loh teman-teman ya, dengan produk ini gitu. Jadi beda-beda produk itu kita punya pasar juga yang bisa masuk ke sana. Kira-kira begitu ya. Siap, oke, cukuplah Pak Ali. Udah mantap, udah bahas Amoy malah nih, bukan bahas produk ya. Amoy gemoy yang dibahas. Siap, Kawang Kapten. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya atas waktunya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar barokah dan kita semuanya bisa lebih sukses lagi dari sebelumnya dan bisa lebih sukses di atas rata-rata insya Allah, amin. Ya, dari masuknya produk Amoy ini bisa menambah omset untuk semuanya seperti itu, amin. Amin. Makasih Bu Nia. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Oke teman-teman. Pak Ali, sepi, baru masuk ya, bilang sepi ini. Bilang sepi udah nggak live nih.
Oke teman-teman, kita terima kasih yang sudah mengikuti forum Product Knowledge ya, pembahasan tadi di live streaming YouTube juga. Terima kasih. Kita sampai di sini dulu bagi yang ada di live streaming YouTube ya. Sampai jumpa di pengenalan produk, promosi produk, dan Product Knowledge produk berikutnya.